detik melalui akun Instagram BEM UI @bemui_official sebagai bentuk kritik terhadap pengesahan Perpu Cipta Kerja. Selain menunjukkan kritik dalam video, meme juga menampilkan wajah Ketua DPR RI Puan Maharani berbadan tikus. Menanggapi hal itu, anggota Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Pusat PDI Perjuangan Roy Johnson Siagian menyesalkan dan mengecam tindakan BEM UI yang dianggap menyerang pribadi Puan Maharani. Padahal kritik tersebut sebenarnya dimaksudkan kepada lembaga DPR RI. Roy pun menduga ada kekuatan politik tertentu yang menggunakan lembaga mahasiswa tersebut bukan untuk mengkritisi lembaga DPR RI, tetapi justru menyerang personal Puan Maharani. Hal itu menurut Roy juga merupakan bagian dari manuver politik di tengah-tengah memanasnya iklim politik Indonesia. Roy menambahkan akan menghormati kritik tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab kekuatan moral mahasiswa jika disampaikan secara proporsional dan memenuhi etika politik. Ia pun menerangkan Perpu Cipta Kerja merupakan manifestasi dari kewenangan atributif Presiden berdasarkan pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan DPR secara kelembagaan yang berkedudukan sebagai konstitusional state organ berdasarkan pasal 22 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 memiliki
kewenangan untuk menentukan apakah Perpu tersebut dapat disahkan atau tidak untuk menjadi undang-undang. Roy menyampaikan pesannya kepada para mahasiswa yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam mengkristalisasikan semangat demokrasi hukum yang berkebudayaan Indonesia, bukan demokrasi liberal yang tidak menggunakan etika yang baik. Apalagi mahasiswa jangan sampai diperalat sebagai alat manuver politik oleh kekuatan politik tertentu. Anggota Komisi 11 DPR RI Fauzi Amro mengungkapkan Komisi 11 akan memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Senin 27 Maret hari ini. Ia mengatakan Komisi 11 akan meminta penjelasan Sri Mulyani terkait dana mencurigakan 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Hal tersebut disampaikan Fauzi saat ditemui di Nasdem Tower Gondang dia Menteng, Jakarta pada Sabtu 25 Maret. Dikutip dari Kompas.com, Fauzi menyatakan berdasarkan laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, uang 349 triliun rupiah tersebut merupakan transaksi sejak 2009. Fauzi menuturkan Komisi 11 ingin Sri Mulyani menjelaskan secara jujur apa yang diketahuinya tentang transaksi mencurigakan tersebut. Fauzi pun tak menutup kemungkinan jika DPR akan melakukan rapat gabungan untuk menelusuri akar persoalan dari dana mencurigakan itu. Sebab Komisi 3 DPR akan memanggil Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD pada Rabu 29 Maret mendatang. Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan mereka sudah menindaklanjuti surat laporan hasil analisis PPATK terkait transaksi mencurigakan yang menyangkut tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Ia menjelaskan sebagian surat itu dimohonkan pihak PPATK mengenai entitas atau transaksi tertentu, dan mereka sudah bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Dikutip dari tribuntangerang.com, Sri Mulyani menjelaskan tindak lanjut dan kerjasama dengan berbagai pihak tersebut bukan tanpa hasil, melainkan telah menghasilkan belasan triliun rupiah sebagai penerimaan negara. Hal tersebut disampaikannya seusai rapat bersama Menko Polhukam Mahfud MD dengan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta Pusat pada Senin 20 Maret. Ia menjelaskan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Bea Cukai yang memiliki penyidik pegawai negeri sipil telah menindaklanjuti surat LHA dari PPATK
Ia menjelaskan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Bea Cukai yang memiliki penyidik pegawai negeri sipil telah menindaklanjuti surat-surat LAH dari PPATK yang berkaitan dengan pegawai Kemenkeu. Ia mengatakan di antaranya adalah kasus mantan PNS Ditjen Pajak Gayus Tambunan dan mantan pejabat Ditjen Pajak Angin Prayitno Aji. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun mengungkap isi surat laporan hasil analisis dari PPATK yang dinilai menonjol terkait dengan transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah. Ia mengungkap isi surat tersebut agar definisi pencucian uang dan transaksi mencurigakan yang sebelumnya disebutkan Menko Polhukam Mahfud MD bisa dipahami dengan baik. Karena angka transaksi yang terbilang besar, karena itu Kemenkeu langsung melakukan penyelidikan. Ia kemudian meminta Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea Cukai untuk melihat dan meneliti surat tersebut. Ditjen Bea Cukai yang menerima surat langsung dari PPATK kemudian melakukan penelitian terhadap nama-nama 15 entitas tersebut. Sri Mulyani mengatakan mereka adalah pihak yang melakukan ekspor-impor emas batangan, emas perhiasan, money changer, dan kegiatan lainnya. Dari transaksi tersebut kemudian dilakukan penelitian dan kemudian dilakukan pembahasan bersama PPATK. Kejadian tersebut terjadi pada tahun 2020 dan sudah ditindaklanjuti oleh Ditjen Bea Cukai. Pada saat yang sama, Bea Cukai mengatakan kecurigaan tersebut tidak ditemukan di Bea Cukai. Oleh karena itu, Ditjen Pajak kemudian melakukan penelitian. Irjen Pol Purnawirawan Maman Supratman selaku ayah AKBP Dodi Prawira Negara membacakan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo terkait kasus peredaran narkoba yang menyeret anaknya. Surat terbuka tersebut juga ditujukan untuk Menko Polhukam Mahfud MD, Menkumham Yasona Lauli, Kapolri Jenderal Listio Sigit, Jaksa Agung Burhanuddin, dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dikutip dari tribunnews.com, ayah Dodi menyampaikan surat tersebut lantaran pihak keluarga mengaku sudah putus asa mengenai proses hukum yang telah berlangsung. Ia mengungkapkan bahwa anaknya Dodi sudah membantu memberikan seluruh keterangan terkait kasus narkoba dalam persidangan. Diketahui AKBP Dodi Prawira Negara bersama Kompol Kasranto, Linda Puji Astuti, dan Syamsul Ma'arif akan menghadapi tuntutan jaksa pada Senin 27 Maret hari ini. Sedangkan Irjen Teddy Minahasa akan dituntut pada Kamis 30 Maret mendatang. Rasa khawatir pun juga disampaikan karena Dodi harus melawan seorang Jenderal Bintang 2, Irjen Pol Teddy Minahasa.
Maman pun meminta dukungan dari masyarakat serta para pejabat karena anaknya yang hanya seorang AKBP harus melawan seorang jenderal. Sebelumnya, AKBP Dodi Prawiranegara mengakui kesalahannya dalam kasus peredaran narkoba. Kesalahan itu telah diungkapkannya selama memberikan keterangan di persidangan. Namun di sisi lain, ia juga mengklaim sebagai korban dari perbuatan mantan atasannya Irjen Teddy Minahasa. Meski demikian, ia tetap menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada majelis hakim yang ditugaskan menangani perkara ini. Besar harapannya agar hakim dapat menjatuhkan vonis yang terbaik dalam kasus ini. Meski demikian, ia tetap menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada majelis hakim yang ditugaskan. Maman Supratman selaku ayah AKBP Dodi Prawiranegara juga menyampaikan adanya rasa khawatir dalam dirinya terhadap Dodi karena anak itu harus melawan seorang jenderal bintang 2, yaitu Irjen Pol Teddy Minahasa. Maman merasa anaknya yang berpangkat AKBP tak bisa melawan jenderal dan kemudian meminta dukungan dari masyarakat dan para pejabat yang telah disebutkannya. Kami Maman Supratman dan Endang Sriwahyuningsih selaku ayah dan ibu dari AKBP Dodi Prawiranegara sebagai terdakwa dalam perkara tindak pidana dengan nomor register 97 Pitsus 2023 PN Jakarta Barat. Kami mengirimkan surat terbuka ini karena kami sudah merasa putus asa dalam menghadapi proses hukum yang sedang berlangsung saat ini, di mana putra kami AKBP Dodi Prawiranegara sudah banyak membantu membuka seterang-terangnya proses penyelidikan pemeriksaan perkara ini baik dalam BAP maupun di persidangan. Namun permohonan kami masih belum mendapatkan jawaban terkait dengan status anak kami AKBP Dodi Prawiranegara sebagai justice collaborator atau saksi pelaku yang membantu pihak penegak hukum untuk membantu membuka seterang-terangnya. Putra kami sudah menyampaikan peristiwa demi peristiwa yang telah terjadi secara jujur, jelas, terperinci, dan sesuai dengan fakta yang sesungguhnya terjadi. Selalu ada rasa takut dan rasa khawatir kami sebagai orang tua yang dimana saat ini putra kami seorang ayah yang mencari nafkah untuk keluarganya sedang berjuang dengan kejujurannya melawan atasannya yang telah memerintahkan, menekan, dan memaksa putra kami untuk menjalankan perintah yang tidak benar. Dan kini atasan tersebut masih berpangkat jenderal. Tidak ada kekuatan bagi putra kami seorang AKBP untuk melawan jenderal bintang 2
Selain dukungan dari bapak-bapak yang terhormat serta masyarakat yang masih menghargai kejujuran putra kami, apalagi tadi Minahasa sempat melakukan intervensi terhadap kami, pihak keluarga, untuk memaksa AKBP Dodi Program Negara bergabung dengan Teddy Minahasa. Agar dapat melindungi Teddy Minahasa dari tindak pidana yang dilakukannya. Tapi kami dan AKBP Dodi Negara menolak perintah Teddy Minahasa tersebut. Terkuak sejumlah fakta baru dalam pembunuhan disertai mutilasi di Sleman yang dilakukan oleh seorang pria bernama Heru Prasetyo. Hal tersebut terkuak setelah Heru yang memutilasi teman kencannya AI ditangkap oleh polisi pada Selasa 21 Maret di Kabupaten Temanggung. Pada saat ditangkap, Heru Prasetyo membeberkan sejumlah fakta mengejutkan. Dikutip dari tribunnews.com, berikut fakta-fakta terkait mutilasi di Sleman yang telah dirangkum. Pertama, pelaku meminta maaf. Sambil tertunduk lesu, Heru Prasetyo mengaku ingin meminta maaf kepada keluarga korban dan keluarganya. Heru mengaku sangat menyesal karena telah menghabisi nyawa AI dengan cara yang sadis. Heru mengaku ingin bertemu dengan keluarga korban agar bisa meminta maaf secara langsung. Selain itu, ia ingin bertemu dengan keluarganya untuk menyampaikan permohonan maaf. Yang kedua, berkenalan dari Facebook. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda DIY Kombes Pol Nur Edi Irwan Syahputra mengungkapkan Heru mengenal AI pada akhir tahun lalu. Setelah berkenalan, keduanya pun sudah berhubungan intim beberapa kali. Namun sebelum tindakan mutilasi dilakukan, yakni pada Minggu 19 Maret, Heru dan AI tidak sempat berhubungan badan. Nur Edi menjelaskan justru saat AI akan membuka baju, Heru menggunakan kesempatan tersebut untuk menghabisi nyawa korban. Kemudian belajar membunuh secara online. Nur Edi juga mengungkapkan tersangka telah merencanakan untuk membunuh AI dengan menyiapkan beberapa senjata seperti alat gergaji. Selain itu, Heru juga disebut belajar melumpuhkan lawan secara online, yakni menonton video di media daring. Dalam video yang ditontonnya, Nur Edi menjelaskan tersangka mempelajari bagaimana melumpuhkan titik-titik lemah dari manusia. Kemudian hendak membuang tubuh korban ke septic tank. Setelah dibunuh, Nur Edi
mengungkapkan tersangka ingin membuang tubuh korban ke septic tank atau toilet penginapan yang menjadi tempat pertama kali ditemukan jasad AI. Sementara tulang korban direncanakan akan dibuang di tempat lain dengan dimasukkan ke tas ransel. Heru pun berubah pikiran setelah sempat keluar kamar dan makan di sebuah warung yang tak jauh dari lokasi pembunuhan. Setelah selesai makan, Heru langsung kembali ke penginapan dan akhirnya memilih kabur, meninggalkan tubuh korban yang sudah termutilasi. Kemudian, motif ingin menguasai harta korban untuk melunasi utang pinjol. Motif Heru sehingga tega menghabisi AI dengan dibunuh serta dimutilasi adalah untuk menguasai hartanya agar utang-utangnya di pinjaman online dapat dilunasi. Heru disebut terlilit utang di 3 aplikasi pinjol dengan total utang 8 juta rupiah. Keinginan untuk mendapatkan uang cepat itulah yang menjadi pemicu Heru nekat membunuh AI. Dari aksinya tersebut, Heru mengambil 1 unit sepeda motor Scoopy berwarna putih dan 1 unit handphone milik korban. Lalu Heru pun menjual handphone korban senilai Rp600.000. Namun motor milik korban belum sempat dijual oleh Heru. Kemudian ditemukan surat penyesalan memperkuat Heru menjadi tersangka. Selain itu, polisi juga menemukan surat di kos Heru saat dilakukan penggeledahan. Adapun surat tersebut tertulis penyesalan oleh Heru lantaran telah terlilit utang hingga tidak mendengarkan nasihat kedua orang tuanya. Temuan inilah yang memperkuat polisi menetapkan Heru dalam kasus pembunuhan disertai mutilasi terhadap AI tersebut. Akibat perbuatannya, Heru pun dijerat dengan pasal 340 KUH tentang pembunuhan berencana, subsider pasal 338 KUHP dan pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman seumur hidup atau mati.
Kelompok kriminal bersenjata atau KKB kembali berulah. Kali ini KKB menyerang anggota TNI Polri yang sedang berjaga mengamankan pelaksanaan sholat tarawih di distrik Ilu, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah pada Sabtu 25 Maret malam. Akibat kejadian itu, 2 anggota TNI Polri meninggal dunia, sedangkan 1 anggota lainnya mengalami luka tembak pada bagian paha. Penyerangan berlangsung saat personel Koramil Ilu bersama Polsek Ilu mengamankan sholat tarawih di Masjid Al-Amaliyah sekira pukul 19.30 waktu Indonesia Timur. Tiba-tiba pada pukul 20 waktu Indonesia Timur, anggota KKB datang dan langsung melakukan penyerangan. Terjadilah kontak tembak antara KKB dengan aparat yang berjaga. Diketahui ada 2 pelaku penembakan malam itu. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo mengatakan para pelaku melakukan penyerangan dari arah belakang masjid. 2 orang tak dikenal memakai 1 senjata laras pendek dan 1 senjata laras panjang. Dalam kejadian ini, korban tewas merupakan anggota Koramil 171402 Ilu bernama Serda Rizwar. Ia mengalami luka tembak pada tulang belakang dan dagu bawah. 1 korban tewas lainnya adalah Bribda Mesak Inde, anggota Polsek Ilu. Sementara itu korban luka bernama Brigpol M. Arif Hidayat yang mengalami luka tembak di bagian paha. Kini Brigpol M. Arif Hidayat dalam kondisi sadar. Menurut Beni, saat ini situasi di Kabupaten Puncak Jaya siaga 1. Kapolres pun meminta warga untuk waspada dan mengantisipasi kemungkinan serangan susulan. Di sisi lain, evakuasi jenazah korban penembakan KKB ini kembali diwarnai kontak senjata. KKB kembali menembaki rombongan yang hendak mengevakuasi korban dari Ili Kemulia, Puncak Jaya pada Minggu 26 Maret pagi. Kendati demikian, tak ada korban dalam kejadian tersebut. Viral di media sosial, warung bakso digeruduk warga karena buka siang hari pada saat Ramadan 2023. Setelah viral, warung bakso tersebut kini tutup. Dilansir tribunwal.com, tak ada satupun orang yang tampak dalam tempat makan tersebut. Tak terlihat pula kendaraan yang terparkir di sana. Warung bakso tersebut berlokasi di Jalan Raya Puncak, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Ketika dikonfirmasi, sang pemilik menyebut warung bakso kini buka pada sore hari. Namun ketika ditanya lebih lanjut soal kejadian penggerebekan yang viral, pemilik warung enggan buka suara. Seperti diberitakan, penggerebekan warung bakso berlangsung pada Kamis 23 Maret lalu. Video penggerebekan pun viral di media sosial setelah diunggah sejumlah akun di Instagram. Dalam video tampak 2 warga yang merekam aktivitas warung bakso saat siang hari di bulan Ramadan. Di sisi lain, Kasih Trantip Kecamatan Megamendung, Iwan Relawan menyatakan bahwa rumah makan di wilayah Kecamatan Megamendung harus tutup sejak imsak hingga menjelang berbuka. Kecaman turut disampaikan oleh Ketua MUI Kabupaten Bogor, Kiai Haji Mukri Aji. Menanggapi video yang viral beredar di media sosial, banyak warganet yang merasa aneh atas penggerudukan tersebut. Netizen berpendapat tidak ada masalah dengan warung yang sengaja buka di siang hari saat puasa.
Sementara itu, Camat Megamendung Kabupaten Bogor, Acep Sajidin Banggar buka suara terkait warung bakso di Bogor yang viral tersebut. Acep mengaku pihaknya sudah melakukan monitor terkait viralnya warung bakso di wilayahnya itu. Menurut Acep, warung bakso itu dinilai salah lantaran buka sebelum jam operasional yang ditentukan. Padahal pihaknya sudah memberikan imbauan bahwa warung bakso itu harus buka saat pukul 17 waktu Indonesia Barat hingga menjelang sahur. Ia juga mengaku telah menegur pihak restoran tersebut di hari kedua puasa. Tak hanya menegur, pihaknya juga langsung mendatangi warung bakso tersebut. Jangan kemana-mana Tribuners, karena sesaat lagi kami akan menyajikan informasi seputar olahraga untuk Anda di Live Update Sport. Sampai jumpa.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21 Mei. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang. Yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update sport bersama saya, Mei Sada Sirait. Kita ke informasi pertama Tribuners. FIFA beserta rombongan kembali melakukan inspeksi terhadap satu di antara venue utama Piala Dunia U20 2023, yakni Stadion Manahan Solo pada Sabtu 25 Maret. Selain venue utama Stadion Manahan, FIFA juga mengecek 4 lapangan pendamping yang akan digunakan oleh peserta Piala Dunia U20 sebagai tempat latihan. Lapangan tersebut diantaranya lapangan Kota Barat, lapangan Sriwedari, lapangan Sriwaru, dan lapangan Banjarsari. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Muhammad Nursina yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Sina. Halo, selamat pagi, Mei. Selamat pagi rekan Sina, silahkan dengan laporan lengkap Anda. Ya, terima kasih, Mei. Halo, selamat pagi Tribuners. Kemarin Sabtu, saya Sina, kemarin Sabtu melaporkan dari hasil pengamatan saya terhadap kunjungan FIFA di Stadion Manahan Solo beserta 4 lapangan pendamping yang akan digunakan peserta Piala Dunia U20 sebagai tempat latihan. Ya, pertama kali kemarin itu jadi kunjungan FIFA kali ini tertutup ya, baik di Stadion Manahan ataupun di Stadion Sijalak Harupat dan Stadion Jakabaring Palembang, 2 venue yang dilakukan pengecekan oleh FIFA sebelum ke Stadion Manahan. Jadi sekiranya kemarin FIFA datang di Stadion Manahan sekitar pukul 10 lebih 45 menit, kurang lebih 10 hingga 20 menit mereka berada di dalam stadion untuk melakukan pengecekan. Lalu setelah itu mereka keluar untuk menyisir sisi luar di luar Stadion Manahan. Mereka yang kami amati kemarin
karena kunjungannya tertutup, kami hanya boleh di luar pagar terluar Stadion Manahan. Jadi kita hanya bisa mengamati mereka melakukan pengecekan terhadap area parking, lalu memutari sisi lapangan Stadion Manahan sekitar 20 menit seperti itu. Jadi setelah itu mereka kembali masuk ke dalam dan kita pun tetap berada di luar karena kunjungan tertutup ya. Sekiranya sekitar pukul 14 atau pukul 2.30 FIFA selesai melakukan pengecekan di Stadion Manahan, dilanjutkan ke lapangan latihan, yaitu yang pertama Kota Barat, lalu Sriwedari, lalu Sriwaru, dan yang terakhir mohon maaf itu Banyuanyar, lapangan Banyuanyar. Itu kemarin dalam kondisi hujan ya yang cukup deras ketika mereka melakukan pengecekan ke lapangan-lapangan yang akan digunakan sebagai tempat latihan. Peserta Piala Dunia U20. Jadi beberapa hal yang saya dapatkan informasi dari Kadispora atau Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Surakarta oleh Ibu Rini Kusumandari yang kami temui kemarin saat berada di Stadion Manahan. Secara keseluruhan ia menyampaikan Solo siap untuk menghelat Piala Dunia U20. Semua stadion dalam kondisi aman, termasuk venue utama Stadion Manahan dan 4 lapangan pendamping atau 4 lapangan latihan yang akan digunakan oleh peserta Piala Dunia U20. Hanya saja masih ada beberapa catatan yang harus dibenahi untuk kedepannya, seperti misalkan di Stadion Manahan itu di sisi luar stadion tepatnya. Mungkin lebih ke teknis ya, mungkin seperti parking yang kemarin itu lebih membahas tentang bagaimana flow untuk parking, lalu penambahan CCTV, marka parking, serta cahaya yang masih kurang di sisi luar. Dan itu pun akan dikerjakan untuk beberapa waktu ke depan, karena Dispora saat ini juga tengah mengajukan untuk penambahan CCTV baik di dalam maupun di luar sisi Stadion Manahan. Sedangkan untuk lapangan pertandingan, karena beberapa
lapangan latihan itu berada di pinggir jalan ya, seperti Kota Barat, Sriwaru dan Banyuanyar itu berada di pinggir jalan. Itu nanti bakal dilakukan penutupan karena sifatnya untuk latihan itu privasi tim, jadi tidak ada yang boleh menyaksikan untuk latihan tim. Jadi semua sisi lapang latihan nantinya akan ditutup dan itu masih belum dikerjakan dan akan menjadi bahan evaluasi untuk kedepannya bagi Dispora dan pemerintah daerah Solo. Lalu untuk hasil yang akan dikeluarkan FIFA hari ini juga belum bisa memastikan. Perkiraannya 3 hingga 7 hari ke depan hasil inspeksi yang dilakukan FIFA di Stadion Manahan Solo kemarin pada Sabtu akan dikeluarkan yang akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dan Dispora untuk melakukan penyempurnaan agar helatan Piala Dunia U20 jalan sempurna. Mungkin Baik, terima kasih rekan Sina atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Polemik penolakan tim nasional atau timnas Israel untuk berlaga di Piala Dunia U20 Indonesia 2023 berbuntut panjang. Penolakan terhadap timnas Israel itu dilakukan oleh berbagai pihak, mulai dari organisasi masyarakat hingga Gubernur Bali. Merespons hal tersebut, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI melalui Ketua Umum Erick Thohir akan melapor terhadap Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Hal tersebut disampaikan oleh Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga ketika memberikan kabar terbaru mengenai Piala Dunia U20 2023 pada Minggu 26 Maret. Dikutip dari tribunnews.com, PSSI pun berharap masyarakat pecinta sepak bola seluruh Indonesia bisa tetap tenang dan kondusif selama pihaknya mencarikan solusi terbaik. Pasalnya agenda terdekat dari Piala Dunia U20 itu adalah drawing atau pembagian grup yang direncanakan bergulir 31 Maret telah dibatalkan oleh FIFA. Arya mengatakan FIFA resmi membatalkan drawing meski PSSI belum menerima surat pembatalan secara resmi. Merespons hal tersebut, Arya mengatakan bahwa PSSI dalam hal ini mewajarkan keputusan yang diambil oleh FIFA. Pasalnya dalam kurun waktu sekira 1 bulan terakhir telah ramai penolakan berbagai pihak terhadap kehadiran timnas Israel. Tak lain Gubernur Bali Iwayan Koster juga sudah bersurat ke Menteri Pemuda dan Olahraga pada 14 Maret lalu yang berisi penolakan terhadap timnas Israel. Lebih lanjut, Arya mengatakan pihaknya belum mendapatkan informasi terbaru kapan drawing Piala Dunia itu akan dilakukan. PSSI juga dalam hal ini sedang mencarikan opsi agar sepak bola Indonesia tetap bisa eksis di dunia. Sementara itu, pengamat sepak bola tanah air Akmal Marhali mengatakan pembatalan drawing Piala Dunia U20
2023 bukan masalah sederhana sehingga harus disikapi serius oleh pemerintah Indonesia. Akmal menambahkan pemerintah harus bersikap tegas dan menunjukkan dukungan terhadap penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Ia juga mengatakan Piala Dunia U20 hendaknya jangan dicampurkan dengan politik. Hal senada juga disampaikan oleh pengamat sepak bola senior Kesit Budi Handoyo. Menurut Kesit, pembatalan drawing Piala Dunia U20 2023 bisa menjadi alarm bagi Indonesia di mata FIFA. Kemarin kami sudah mendapat informasi dari FIFA, dari halnya adalah ke LOC, dan dalam pemberitahuannya memang belum dalam surat resmi, tapi sudah jelas berikan pesan ke kita bahwa drawing di Bali telah dibatalkan oleh FIFA. Jadi drawing tanggal 31 Maret yang harusnya diselenggarakan di Bali sudah dibatalkan oleh FIFA. Jadi ini adalah informasi yang kami dapat dari FIFA. Memang kami belum mendapatkan surat resmi dari FIFA, tapi pesannya jelas bahwa dibatalkan. Dan ini memang kami maklumi karena adanya penolakan dari Gubernur Bali, Pemprov Bali, yang menolak kedatangan tim Israel, sehingga dengan sendirinya di mana Israel adalah peserta, jadi kan mungkin drawingnya tidak mungkin dilakukan kalau tanpa keikutsertaan seluruh peserta. Pembatalan drawing atau undian fase grup Piala Dunia U20 2023 bisa memberikan dampak buruk terhadap sepak bola Indonesia. Salah satu dampak buruk yang bisa terjadi adalah pengucilan Indonesia dari ekosistem sepak bola dunia. Kemungkinan munculnya dampak buruk tersebut disampaikan oleh anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga saat berbicara dalam konferensi pers pembatalan drawing Piala Dunia U20 2023 di GBK Arena, Jakarta pada Minggu 26 Maret sore. Sebelumnya PSSI selaku induk sepak bola Indonesia mengaku telah mengkalkulasi dampak buruk yang bisa terjadi setelah FIFA membatalkan drawing Piala Dunia U20 2023. Adapun drawing Piala Dunia U20 2023 semula dijadwalkan berlangsung di Bali pada 30 Maret mendatang. PSSI mengatakan bahwa pihaknya sampai saat ini belum mendapatkan alasan resmi yang membuat FIFA membatalkan agenda drawing tersebut. Namun sebelumnya Gubernur Bali Iwayan Koster menyatakan penolakan terhadap kehadiran tim nasional Israel dalam perhelatan Piala Dunia U20 2023.
Menurut PSSI, penolakan itu bisa menjadi alasan bagi FIFA untuk membatalkan drawing. Sebab bagi FIFA, penolakan dari gubernur sama dengan membatalkan garansi penyelenggaraan yang telah dikeluarkan pemerintah Provinsi Bali. Padahal sebelum ini, Gubernur Bali sudah menandatangani dokumen government guarantee untuk menjadi salah satu tempat penyelenggaraan Piala Dunia U20 termasuk sesi drawing. Pembatalan drawing Piala Dunia U20 2023 menciptakan kekhawatiran di tengah pecinta sepak bola tanah air. Mereka mengkhawatirkan nasib penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Bahkan di media sosial sempat muncul trending topik terkait kondisi buruk yang bisa terjadi jika Indonesia gagal menjadi tuan rumah ajang 2 tahunan tersebut. Dilansir dari laman resmi PSSI, terdapat 9 poin kekhawatiran yang bisa saja terwujud apabila Indonesia batal menyelenggarakan Piala Dunia U20 2023. Pertama, Indonesia terancam dibekukan oleh FIFA. Kedua, Indonesia bisa dikecam oleh negara-negara lain karena tidak melaksanakan amanat FIFA. Ketiga, Indonesia tidak bisa ikut serta dalam kegiatan yang berhubungan dengan kalender FIFA. Keempat, Indonesia tidak akan memiliki kesempatan kembali untuk dipilih FIFA menjadi tuan rumah ajang olahraga. Kelima, Indonesia bisa dicoret sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034. Keenam, Federasi Olahraga Dunia akan mempertimbangkan untuk tidak memilih Indonesia sebagai tuan rumah pesta olahraga termasuk Olimpiade. Ketujuh, Indonesia akan dikecam karena bertindak diskriminatif, mencampur adukan olahraga dengan politik. Kedelapan, pemain, pelatih, wasit, klub, dan masyarakat kehilangan mata pencaharian dan 500.000 orang lebih berdampak langsung jika sepak bola Indonesia terhenti. Kesembilan, Timnas U26, U19, U20 tidak boleh ikut serta dalam ajang sepak bola internasional jika FIFA membekukan PSSI, yang mana itu juga berpotensi terhadap hilangnya potensi ekonomi senilai hampir triliunan rupiah. Sebagai upaya penyelamatan sepak bola Indonesia, PSSI disebut akan berkoordinasi dengan sejumlah kementerian terkait. Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga disebut akan melapor kepada Presiden Joko Widodo terkait persoalan yang terjadi menjelang Piala Dunia U20 2023. PSSI juga meminta kepada semua pecinta sepak bola dan masyarakat Indonesia yang ingin persepakbolaan tanah air lebih maju untuk bersikap tenang. Kapan waktu drawing dan di mana kami masih belum dapat informasi dari FIFA dalam pertanyaan. Saat ini kami sedang memikirkan cara bagaimana supaya Indonesia, khususnya sepak bola Indonesia dunia, tidak dikucilkan dalam sebuah ekosistem sepak bola. Dan kita memang tahu bahwa ini memang sangat sulit memisahkan antara politik dan olahraga, walaupun kita ingin tetap olahraga olahraga. Saat ini Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir sedang berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri sebagai penanggung jawab diplomasi dan politik luar negeri kita, dan kepada Kemenpora yang merupakan INAFOR
atau penanggung jawab pelaksanaan Indonesia dalam penyelenggaraan Piala Dunia U20 ini. Demikian juga Pak Ketua Umum akan melaporkan kepada Pak Presiden, Pak Jokowi, proses ini dan mencari solusi yang terbaik untuk mengarahkan sepak bola Indonesia yang Persatuan Sepak Bola Indonesia atau PSSI membeberkan sanksi yang akan diterima Indonesia jika gagal menyelenggarakan gelaran Piala Dunia U20 2023. Diketahui dibatalkannya drawing atau undian grup Piala Dunia U20 2023 oleh FIFA berpotensi memberikan dampak buruk. Kondisi tersebut juga menjadi pertanyaan besar, apakah Piala Dunia U20 2023 tetap digelar di Indonesia atau batal. Dikutip dari SuperScore, drawing Piala Dunia U20 2023 sebelumnya direncanakan akan digelar di Bali pada 31 Maret 2023. Namun undian ini dibatalkan, indikasinya menurut anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga, pembatalan ini akibat penolakan dari Gubernur Bali Iwayan Koster terhadap keikutsertaan Israel. Setelah pembatalan drawing tersebut, muncul kekhawatiran di tengah pecinta sepak bola tanah air. Banyak pihak yang mengkhawatirkan nasib penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Bahkan beredar kabar jika Indonesia akan menerima sanksi berat jika gagal menjadi tuan rumah ajang 2 tahunan tersebut. Kemungkinan munculnya dampak buruk itu disampaikan oleh Arya Sinulinga saat berbicara dalam konferensi pers pembatalan drawing Piala Dunia U20 2023 di GBK Arena Jakarta pada Minggu 26 Maret. Sebelumnya, PSSI selaku induk sepak bola Indonesia mengaku telah mengkalkulasi dampak buruk yang bisa terjadi setelah FIFA membatalkan drawing Piala Dunia U20 2023. Dilansir dari laman resmi PSSI, terdapat 9 poin yang bisa menjadi sanksi jika Indonesia batal menyelenggarakan Piala Dunia U20 2023. Yang pertama, Indonesia akan dibekukan oleh FIFA. Kedua, Indonesia bisa dikecam oleh negara-negara lain karena tidak melaksanakan amanat FIFA. Ketiga, Indonesia tidak bisa mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan kalender FIFA. Keempat, Indonesia tidak akan memiliki kesempatan kembali untuk dipilih FIFA menjadi tuan rumah ajang olahraga. Kelima, Indonesia akan dicoret sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034. Keenam, Federasi Olahraga Dunia akan mempertimbangkan
untuk tidak memilih Indonesia sebagai tuan rumah pesta olahraga termasuk Olimpiade. Ketujuh, Indonesia akan dikecam karena bertindak diskriminatif mencampur adukan olahraga dengan politik. Kedelapan, pemain, pelatih, wasit, klub, dan masyarakat kehilangan mata pencaharian dan 500.000 orang lebih terdampak langsung apabila sepak bola Indonesia terhenti. Kesembilan, Timnas U16, U19, U20 tidak boleh ikut serta dalam ajang sepak bola internasional jika FIFA membekukan PSSI dan berdampak hilangnya potensi ekonomi hampir triliunan rupiah. Sebagai upaya penyelamatan sepak bola Indonesia, PSSI disebut akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak termasuk Presiden Joko Widodo. Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI disebut akan meminta solusi terkait penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 tersebut. Lebih lanjut, Arya pun meminta kepada semua pecinta sepak bola tanah air agar tetap tenang. Menurutnya, Ketua Umum PSSI saat ini bekerja keras untuk bisa menyukseskan bergulirnya Piala Dunia U20 2023. PSSI dan Timnas Indonesia dibayangi sanksi FIFA setelah batal menggelar drawing Piala Dunia U20 2023 yang dijadwalkan berlangsung di Bali pada 31 Maret. Batalnya drawing Piala Dunia U20 dikarenakan banyak penolakan terhadap Timnas Israel yang merupakan salah satu peserta. Kini sanksi FIFA membayangi PSSI dan Timnas Indonesia jika seluruh agenda Piala Dunia U20 resmi dibatalkan. Dikutip dari Superskor, keputusan pembatalan drawing telah bulat diucapkan melalui perwakilan Exco PSSI Arya Sinulinga. Pihak PSSI belum memberikan kepastian kapan drawing lanjutan Piala Dunia U20 akan dijadwalkan ulang. Fokus PSSI kali ini untuk melobi FIFA agar sepak bola Indonesia tidak terkena sanksi berkelanjutan. Sanksi FIFA bukan merupakan hal baru bagi PSSI. Federasi tertinggi sepak bola Indonesia pernah mendapatkan sanksi pada tahun 2015. Kasus perseteruan PSSI dan Kementerian Pemuda dan Olahraga merupakan penyebab FIFA menjatuhkan sanksinya tersebut. FIFA melarang adanya intervensi pemerintah kepada PSSI. Saat itu Kemenpora melayangkan surat untuk pembekuan PSSI. Dengan demikian, FIFA melayangkan sanksi kurang lebih selama 1 tahun. Akhirnya, Presiden FIFA Gianni Infantino mencabut sanksi PSSI pada tahun 2016. Melalui Kongres Tahunan FIFA di Meksiko, belenggu hukuman akhirnya dicabut. PSSI juga sempat terkena sanksi saat tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022 lalu. Namun berkat negosiasi pemerintah, PSSI beserta sepak bola Indonesia resmi terhindarkan dari sanksi. Kini tantangan ancaman baru jika PSSI gagal menggelar Piala Dunia U20.
Sanksi pembukaan PSSI dari FIFA dapat berimbas fatal bagi timnas Indonesia dan kompetisi nasional. Berikut 3 dampak sanksi FIFA bagi timnas Indonesia dan sepak bola nasional. Pertama, supporter tidak akan melihat timnas Indonesia berlaga di ajang resmi FIFA. Perlu diketahui kejuaraan Piala AFF, Piala Asia, dan Piala Dunia merupakan agenda FIFA. Tak hanya itu, ajang FIFA Matchday yang kini sedang berjalan merupakan kalender resmi FIFA. Dengan dijatuhkan sanksi, maka hak timnas Indonesia akan dibekukan. Skuad timnas di semua level akan terdampak kerugian. Generasi pemain akan terbuang karena tidak akan mendapat pengalaman turnamen resmi. Kedua, ranking FIFA melorot. Naik turunnya ranking FIFA berpengaruh melalui pertandingan resmi timnas Indonesia. Jika hak timnas Indonesia dibekukan dalam gelaran resmi, maka tidak akan tambah poin. Di satu sisi, para kompetitor timnas Indonesia akan mudah menyalip karena dapat memainkan pertandingan resmi. Kini timnas Indonesia berada di posisi 151 FIFA. Ranking tersebut berhasil diperbaiki setelah terkena sanksi 2015 silam. Timnas Indonesia pernah memiliki ranking terburuk selama 1 tahun, bertengger di posisi 179. Garuda melorot 20 anak tangga dari tahun sebelumnya. Kini, jika perjuangan timnas Indonesia selepas dari sanksi FIFA tampak sia-sia jika terjerumus kembali. Ketiga, Liga Nasional tidak diakui. Sanksi FIFA dapat berimbas pada kompetisi nasional. Perlu diakui, Liga 1, Liga 2, dan Liga 3 merupakan kompetisi resmi yang diakui oleh FIFA. Jika PSSI terkena sanksi, maka ketiga kompetisi di atas tidak lagi diakui. Klub yang khususnya menjuarai Liga 1 tidak memiliki kesempatan untuk tampil di ajang turnamen antar klub level Asia. Seperti diketahui, juara Liga 1 akan mendapatkan satu tempat menuju AFC Cup. Anggota Exco dan Ketua Komite Media PSSI Arya Sinulinga mengatakan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan FIFA untuk menyelamatkan Piala Dunia U20 dan Indonesia. FIFA dikatakan telah membatalkan undian atau drawing Piala Dunia U20 2023 yang semula dijadwalkan di Bali pada Jumat 31 Maret. Penolakan terhadap timnas U20 Israel diduga menjadi faktor utama batalnya drawing Piala Dunia U20 2023 di Bali, walau masih terbuka kemungkinan venue akan dipindah ke kota lain. Gubernur Bali Iwayan Koster mengirim surat ke Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora RI. Iwayan Koster melarang Israel bermain di Bali, tepatnya di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar.
Batalnya undian Piala Dunia U20 2023 di Bali membuat Indonesia disebut berpotensi menerima sanksi dari FIFA. Oleh karena itu, Arya pun menegaskan bahwa pihaknya kini tengah bekerja keras untuk mencari jalan keluar guna mengatasi situasi ini. Salah satunya melalui lobby diplomasi yang dilakukan Ketua Umum PSSI Erick Thohir kepada FIFA. Arya mengatakan bahwa PSSI tak ingin Indonesia kembali mendapat sanksi seperti 2015. Kala itu Indonesia dilarang mengikuti laga internasional. Diketahui lolosnya Israel sebagai salah satu dari 24 tim peserta Piala Dunia U20 2023 memang menimbulkan polemik. Indonesia tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Di lain sisi, Israel berhak tampil di Piala Dunia U20 2023 karena lolos kualifikasi zona Eropa. Penolakan terhadap Israel juga tak lepas dari tidak adanya hubungan diplomatik antara Indonesia dan Palestina. Meski demikian, Duta Besar Palestina Zuhair al-Shun tidak mempermasalahkan jika Israel datang ke tanah air sebagai peserta Piala Dunia U20 2023. Ia pun menghargai bahwa Indonesia telah berhasil memenangkan sebagai tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia U20. Penyerang asal Swiss milik Dewa United Karim Rossi saat ini benar-benar membuat satu di antara bomber mahal Persija Jakarta ketar-ketir. Dilansir tribunwow.com, nama Karim Rossi santer dikabarkan masuk ke dalam bidikan Persija Jakarta untuk gelaran Liga 1 2023. Masuknya nama Karim Rossi ke dalam bidikan Persija Jakarta tak terlepas performa kurang mengesankan dua bomber mahal macan Kemayoran, Abdullah Yusuf Helal dan Michael Kermenchik. Tercatat, Abdullah Yusuf Helal tercatat baru membukukan 9 gol dan 1 assist dari 17 pertandingan. Sementara Michael Kermenchik baru membukukan 6 gol dan 1 assist dari 18 pertandingan. Catatan yang tentu saja belum sebanding dengan mahar yang pernah digelontorkan Persija Jakarta untuk mendatangkan keduanya. Kabar dibidiknya Karim Rossi oleh Persija Jakarta pertama kali mencuat diungkap oleh akun seputar sepak bola Indonesia pada Sabtu 11 Maret. Dan terkini Karim Rossi sudah mengumbar kode dirinya berpotensi untuk bergabung dengan Persija Jakarta. Kode itu terlihat pada Instagram pribadinya @karimrossi9. Terlihat dalam Instagram pribadinya, striker asal berusia 28 tahun itu sudah kedapatan memfollow akun Instagram Persija Jakarta. Tentu aksi follow yang dilakukan Karim Rossi di tengah rumor panasnya ke Persija Jakarta membuat kabar tersebut semakin menguat. Mengingat sebelumnya Karim Rossi belum pernah dikaitkan dengan potensinya bergabung dengan macan Kemayoran. Di sisi lain, melihat situasi rumor terkini, sosok yang santer bakal terkena getah jika Karim Rossi digait mengarah kepada striker Persija Jakarta asal Bahrain, Abdullah Yusuf.
Kabar itu tak terlepas dari rumor yang dicuatkan oleh @serdadu_merah_putih_1945 terkait pergerakan Persija Jakarta yang berniat meminjamkan Abdullah Yusuf Helal ke klub di Liga Thailand. Selain itu, sosok Karim Rossi dirasa tepat menjadi striker yang bisa diandalkan Thomas Doll di lini depan mengingat gaya permainannya yang ngotot dan bukan bertipikal sebagai penyerang manja. Karim Rossi kerap turun menjemput bola ke lini tengah untuk membantu melakukan build-up serangan ke pertahanan lawan. Predator jebolan GC Zurich tersebut juga dikenal lihai dalam melakukan positioning hingga ulung dalam melakukan eksekusi di kotak 16. Dilansir tribunwow.com dari Transfermarkt, Karim Rossi diketahui lahir pada 1 Mei 1994. Ia lahir di Gili, Swiss dan kini berusia 28 tahun. Pria berkewarganegaraan Swiss tersebut merupakan penyerang tengah atau center forward dan saat ini bergabung dengan Dewa United FC. Ia bergabung sejak 4 Juni 2022 dan tercatat kontrak hingga 3 Juni 2023. Adapun statistik Karim Rossi sebagai berikut. Yang pertama, SC Cambuur Leeuwarden. 28 pertandingan, 8 gol, 3 assist, 4 kartu kuning, 1 kartu kuning kedua, dan 1.291 menit bermain. Kedua, Racing FC Union Luxembourg. 26 pertandingan, 12 gol, 3 assist, 4 kartu kuning, dan 1.547 menit bermain. Yang ketiga, FC Chiasso. 16 pertandingan, 2 gol, 2 assist, 3 kartu kuning, dan 858 menit bermain. Keempat, Stoke City dengan 27 pertandingan, 3 gol, dan 1.599 menit bermain. Dan kelima, Dewa United dengan 31 pertandingan, 11 gol, 4 assist, dan 2.496 menit bermain. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update sport pagi ini. Terus saksikan informasi terbaru lainnya di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Meisa Dasirait dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat menunaikan ibadah puasa. Sampai jumpa. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian
dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribunnews. Pantai Bakaro yang terletak di Distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, memiliki potensi wisata bahari khususnya selancar ombak atau surfing. Untuk mencapai ke pantai ini, pengunjung dapat menggunakan kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2. Deburan ombak halus disertai dengan angin sepoi-sepoi juga melengkapi pantai ini saat akan menyambut kedatangan Anda. Mengunjungi Desa Bakaro memang pilihan tepat untuk memanjakan mata dengan panorama yang indah luar biasa. Pantai Bakaro merupakan pantai yang sangat ramai dikunjungi oleh pengunjung mancanegara karena pulau ini terletak sangat eksotis dengan pemandangannya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like,
subscribe, dan share ya. Halo, selamat pagi Tribuners. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Biba Maulana kembali menjumpai Anda dalam live update mancanegara edisi hari ini Selasa 27 Maret 2023. Pagi ini kami akan menyajikan berbagai informasi teraktual dan terkini mengenai peristiwa yang terjadi di mancanegara. Inilah live update selengkapnya. Rusia tak terima dengan pengiriman cangkang uranium yang dipasok Inggris ke Ukraina. Kini Moskwa akan menempatkan senjata nuklirnya ke Belarus. Dikutip dari tribunnews.com pada Senin 27 Maret, Presiden Rusia Vladimir Putin pada Sabtu lalu mengatakan bahwa senjata nuklir taktis Rusia kemungkinan akan tiba di Belarus. Tepatnya pada awal musim panas ini, Putin menerangkan Rusia kini sedang menyelesaikan pembangunan fasilitas penyimpanan khusus untuk senjata nuklir. Kepala negara menuturkan Belarus berulang kali menyerukan agar nuklir Rusia disebarkan di wilayahnya. Dilansir dari laman Russia Today pada Senin 27 Maret, Putin menjelaskan bahwa situs di Belarus ini akan siap pada 1 Juli mendatang. Kendati demikian, ia menekankan bahwa Rusia tidak berencana menyerahkan kendali senjata nuklir taktis apapun kepada Belarus. Ia akan mengerahkan senjatanya sendiri ke negara itu. Meski demikian, Putin tidak menjelaskan rincian terkait kapan tepatnya senjata itu akan diangkut ke lokasi baru. Kepala negara menandaskan langkah tersebut diambil sebagai tanggapan keputusan Inggris untuk memberikan amunisi cangkang uranium kepada Ukraina. Menanggapi hal tersebut, Amerika Serikat bereaksi dengan hati-hati terhadap pernyataan Putin. Seorang pejabat senior pemerintah mengatakan tidak ada tanda-tanda Moskwa berencana menggunakan senjata nuklirnya. Sebagaimana diketahui, Inggris mengumumkan sebelumnya pada Maret ini bahwa mereka berencana untuk mengirim peluru ke Ukraina. Hal ini untuk digunakan pada tank tempur Challenger 2. Rusia pun mengecam langkah itu sebagai tanda kecerobohan mutlak, tidak bertanggung jawab dan impunitas pihak Inggris dan Amerika Serikat. Namun Amerika Serikat menepis kekhawatiran Rusia dengan menyebut cangkang uranium sebagai jenis amunisi biasa yang telah digunakan selama beberapa dekade. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia kemudian memperingatkan bahwa penggunaannya dapat memicu bencana radioaktif di Ukraina. Hal ini mengingat penggunaan amunisi semacam itu telah digunakan NATO di Irak.
Presiden Belarus Alexander Lukashenko pun telah berulang kali mengangkat masalah ancaman yang ditimbulkan terhadap bangsanya. Ia menanggapi senjata nuklir yang dikerahkan Amerika Serikat ke negara-negara Uni Eropa. Pada Oktober 2022, ia menunjuk pada pembicaraan berbagi nuklir antara Amerika Serikat dan Polandia. Kepala negara memperingatkan bahwa senjata nuklir dapat ditempatkan di Polandia yang berbatasan dengan Belarus. Presiden menambahkan bahwa dirinya akan membahas masalah tersebut dengan Rusia. Diketahui saat ini senjata nuklir Amerika Serikat dikerahkan di Belgia, Jerman, Italia, Belanda, dan Turki. Pada tahun 2021, Rusia meminta senjata itu dipulangkan sebagai bagian dari proposal keamanannya. Akan tetapi Amerika Serikat dan NATO menolak permintaan tersebut. Pasukan Ukraina menunda serangan balasan ofensif menyerang Rusia karena kekurangan senjata. Kondisi terkini Sekutu Barat belum memasok lebih banyak senjata ke Ukraina. Dikutip dari tribunnews.com pada Senin 27 Barat, hal ini dibeberkan oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Pihaknya masih menunggu bantuan senjata dari Sekutu Barat. Kepala negara Ukraina menerangkan militernya tak bisa mengirim pasukan Ukraina ke garis depan wilayah Donetsk tanpa lebih banyak tank, artileri, dan peluncur roket HIMARS. Presiden Zelensky mengaku tak sabar menunggu kiriman senjata Barat, terlebih kondisi saat ini sedang berperang dan kondisi memanas. Sebagaimana diketahui dilansir dari RT.com, beberapa minggu sebelumnya ada pembicaraan soal serangan musim yang akan diluncurkan Ukraina terhadap pasukan Rusia. Komandan pasukan Ukraina Alexander Syrskyi mengatakan mungkin serangan akan dilakukan segera. Meski para analis menilai Ukraina berada di posisi yang baik untuk membalas serangan, akan tetapi Presiden Zelensky menilai pasokan senjata dari Barat adalah hal yang utama untuk maju. Presiden memperingatkan perang ini bisa berlarut-larut selama bertahun-tahun kecuali jika Sekutu Barat mempercepat pengiriman senjata. Diketahui Sekutu Ukraina telah menjanjikan lebih banyak tank, artileri, dan sistem rudal jarak jauh. Beberapa negara berjuang untuk menepati janjinya pada
Ukraina, sementara yang lain membutuhkan waktu lebih lama untuk mengirimkan senjata ke Ukraina. Sekutu Barat mengatakan dukungan militer akan tiba, namun mengakui bahwa pelatihan dan perencanaan membutuhkan waktu. Mereka juga memerlukan faktor-faktor lain seperti medan berlumpur yang membuat pasukan manapun sulit untuk mulai bermanuver dengan mudah dan menerobos garis depan. Дорогі колеги, дорогий Шарлі, радий вітати вас сьогодні, так само, як і завжди, але все ж дещо в іншому форматі. Зараз я відвідую міста, які Росія намагається зруйнувати, міста Донбасу, наш Харків, один з центрів Сходу Європи, наш Херсон, вже звільнений від російської окупації, але страждаючи від постійних російських терористичних ударів. Я зараз у поїзді на шляху використовую кожну можливість, щоб підтримати дух наших людей, наблизити час, коли зможемо гнати далі з України російський терористичний контингент цих воєнних злочинців, про яких кожен із вас знає, що вони мріють принести і вашим містам все те зло, яке вони несуть Україні. Не дай Боже нікому у світі бачити свої міста спорожнілими через загрозу терористичних ударів, як Краматорськ чи десятки інших міст Донбасу, зі зруйнованими будинками, зруйнованими російською артилерією і з фанерою замість скла у вікнах, там, де люди все ж намагаються жити, повністю знищені, розбиті обстрілами села, як у нашій Херсонській області, так усюди, куди дістають російські окупанти. Закинуті, бо заміновані поля. Не дай Боже нікому цього побачити у своїй країні. А, дорогі колеги, ніхто не знає достеменно, скільки ще триватиме війна, та які битви дадуть нам успіх швидше, а які потребуватимуть довших зусиль. Але ясно, що якщо у нашій з вами співпраці не буде зволікань чи стагнації, якщо наші з вами сили будуть рішучо спрямовані на українську перемогу, то і перемога буде вже цього року. Amerika Serikat mengaku resah dengan pesan yang disampaikan China ke Rusia. Washington menganggap kunjungan Xi Jinping ke Rusia menemui Putin menjadi masalah yang sangat memprihatinkan. Dikutip dari tribunnews.com pada Senin 27 Maret, hal ini diungkapkan oleh Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin di hadapan Badan Anggaran Parlemen Amerika Serikat dalam sidang postur anggaran untuk pertahanan pada Kamis 23 Maret. Menteri Pertahanan menerangkan pesan yang meresahkan dalam kunjungan Xi Jinping ke Rusia adalah pesan dukungan. Menteri Austin menegaskan Pentagon terus mengawasi situasi dengan sangat cermat aktivitas China dan Rusia. Meskipun Pentagon memang belum melihat tanda-tanda bahwa China telah membantu Rusia dengan peralatan militer yang akan digunakan melawan Ukraina. Kepala Pentagon menandaskan jika China membantu mempersenjatai Rusia, maka akan memperluas potensi konflik tidak hanya di kawasan, namun secara global. Diungkapkan Menteri Austin, jika China nekat melakukan hal tersebut kepada Rusia, maka sangat meresahkan masyarakat internasional.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, pada Senin lalu Xi Jinping memulai kunjungan kenegaraannya selama 3 hari ke Moskwa, Rusia. Kepala negara Cina mengadakan pembicaraan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Selama konferensi tersebut, kedua belah pihak menandatangani belasan dokumen tentang peningkatan kerjasama pertahanan, industri, dan ekonomi. Rusia dan Cina juga berjanji untuk memperdalam hubungan kemitraan yang komprehensif dan interaksi strategis memasuki era baru. Sementara itu, beberapa waktu yang lalu, perlu diketahui Amerika Serikat mengklaim bahwa Cina telah mempertimbangkan untuk mengirimkan senjata ke Rusia sambil mengancam konsekuensi jika Cina melakukan tindakan seperti itu. Namun Cina telah membantah tudingan tersebut, menuduh Amerika Serikat menyebarkan informasi palsu dan mengipasi api dari konflik Ukraina. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Wang Wenbin pada bulan lalu menegaskan Amerika Serikat telah yang tanpa henti mengirimkan senjata ke medan perang, bukan Cina. Sejak awal konflik antara Ukraina dan Rusia lebih dari setahun yang lalu, negara-negara barat telah memasok Ukraina dengan peralatan militer dalam jumlah besar, termasuk Amerika Serikat sendiri telah memberikan bantuan keamanan mencapai lebih dari 32,5 miliar dolar Amerika Serikat. Menanggapi hal ini, Rusia pun telah berulang kali memperingatkan Barat bahwa dukungan semacam itu hanya akan memperpanjang konflik, sekaligus menjadikannya peserta langsung dalam permusuhan tersebut. Honduras telah memutus hubungan diplomatiknya dengan Taiwan. Honduras hanya mengaku keberadaan Taiwan merupakan bagian tak terpisahkan dari Cina. Dikutip dari tribunnews.com pada Senin 27 Maret, Kementerian Luar Negeri Honduras memberikan penjelasan pada Sabtu kemarin. Honduras menganggap Taiwan tidak ada sebagai negara mandiri. Ditegaskan Taiwan adalah bagian dari wilayah Cina yang tidak bisa dipisahkan. Tak hanya menganggap Taiwan tidak ada, Honduras juga memilih untuk memutus hubungan diplomatik dengan Taiwan terhitung sejak tanggal pernyataan. Per 25 Maret, Kementerian Luar Negeri Honduras menyatakan tidak memiliki hubungan resmi atau kontak dengan Taiwan. Sebagaimana diketahui, Menteri Luar Negeri Cina Qin Gang dan Menteri Luar Negeri Honduras Eduardo Enrique Reina menandatangani kesepakatan tentang pengakuan diplomatik di Beijing, Cina. Kedua perwakilan itu berjabat tangan setelah menandatangani kesepakatan pada upacara di Wisma Negara Diaoyutie di Beijing, Cina pada Minggu 26 Maret.
Kesepakatan itu menyusul pernyataan Honduras yang mengakhiri hubungan dengan Taiwan. Diketahui Taiwan saat ini hanya diakui oleh 13 negara berdaulat. Menanggapi pemutusan hubungan diplomat dari Honduras, Kementerian Luar Negeri Taiwan menyampaikan pernyataan yang sama. Taiwan menyatakan dengan menyesal melakukan pemutusan hubungan diplomatik dengan Honduras. Kementerian Luar Negeri Taiwan mengatakan persahabatan dan kerjasama selama 82 tahun yang membawa manfaat nyata bagi rakyat dibubarkan oleh pemerintah Castro. Ditegaskan Taiwan tetap tidak tunduk dan terus bekerja sebagai kekuatan untuk kebaikan di dunia. Sementara itu, dalam konferensi persnya, Kemenlu dan Presiden Taiwan juga menyesalkan keputusan ini. Menteri Luar Negeri Joseph Wu berujar tindak lanjut pemutusan hubungan diplomatik ini, semua rencana kerjasama bilateral ditangguhkan. Menteri Wu menuduh Presiden Honduras Xiomara Castro disesatkan oleh janji bantuan keuangan Cina. Selain itu, Taiwan meminta Honduras untuk menutup kedutaannya di ibu kota Taipei. Belakangan ini, intelijen Inggris menyampaikan serangan Rusia di Bakhmut terhenti. Diungkapkan hal tersebut karena ada ketegangan antara kelompok tentara bayaran grup Wagner Rusia dengan Kementerian Pertahanan Rusia. Dikutip dari Kompas.com pada Senin 27 Maret, Kementerian Pertahanan Inggris melalui pembaruan informasi intelijennya pada Sabtu 25 Maret melalui Twitter menerangkan serangan Rusia di kota Bakhmut, Ukraina Timur telah terhenti. Dibeberkan kedua belah pihak menderita banyak korban. Kementerian Pertahanan Inggris menekankan berhentinya serangan di Bakhmut tak lepas dari faktor ketegangan antara Kementerian Pertahanan Rusia dengan tentara bayaran Wagner Rusia. Kementerian Pertahanan Inggris menuturkan Rusia kemungkinan telah mengalihkan fokus operasionalnya ke Avdiivka. Lokasinya berada di selatan Bakhmut. Selain itu, pasukan Rusia juga mengalihkan fokus ke sektor Kremina Statove di utara. Kementerian Pertahanan Inggris berujar, di kawasan tersebut Rusia kemungkinan hanya bertujuan untuk menstabilkan garis depan.
Sebagaimana diketahui, pertempuran untuk menguasai kota Bakhmut telah berlangsung selama lebih dari 8 bulan. Meski begitu, pasukan Ukraina masih mempertahankan kendali. Sementara itu, pihak militer Ukraina melaporkan pihaknya sudah melihat sedikit penurunan operasi Rusia di kota Bakhmut. Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Ukraina, Jenderal Valery Zaluzhny, menyampaikan situasi terkini di Bakhmut kepada Panglima Inggris Laksamana Sirtodi Radagin. Pertempuran untuk mempertahankan Bakhmut harus dibayar mahal. Meski demikian, Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan Ukraina terus bertahan di Bakhmut. Pada Sabtu lalu, Ukraina melaporkan bahwa pasukannya berhasil menjatuhkan helikopter militer Mi-24 Rusia. Terkini, pasukan Ukraina dikabarkan menunda serangan balasan ofensif menyerang Rusia karena kekurangan senjata. Kondisi terkini, Sekutu Barat belum memasok lebih banyak senjata ke Ukraina. Dikutip dari tribunnews.com pada Senin 27 Maret, hal ini dibeberkan oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Pihaknya masih menunggu bantuan senjata dari Sekutu Barat. Kepala negara menerangkan militernya tak bisa mengirim pasukan Ukraina ke garis depan wilayah Donetsk tanpa lebih banyak tank, artileri, dan peluncur roket HIMARS. Presiden Zelensky mengaku tak sabar menunggu kiriman senjata Barat, terlebih kondisi saat ini sedang berperang. Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev menandaskan ekonomi Rusia tetap seimbang dan tidak terjadi krisis meskipun Moskwa dijatuhi sanksi Barat. Dikutip dari RT.com pada Senin 27 Maret, Medvedev menerangkan ekonomi Rusia tidak akan direduksi menjadi industri pertahanan saja. Walaupun terjadi perang di Ukraina, lebih-lebih Barat menjatuhkan Rusia sanksi bertubi-tubi. Wakil Ketua menegaskan ketidakseimbangan dalam ekonomi tidak akan dibiarkan berkembang. Ia menuturkan Rusia tidak mungkin mengalami nasib seperti Uni Soviet di masa lampau. Mantan Presiden Rusia tersebut mengatakan saat ini tidak ada ancaman militerisasi ekonomi yang pernah ada di Uni Soviet pada tahun 1970-an dan 1980-an. Medvedev menyampaikan saat itu Uni Soviet terlalu memprioritaskan industri pertahanan. Oleh karenanya, cara menghindari ketidakseimbangan adalah prioritas hanya perlu ditetapkan dengan benar dan indikator ekonomi makro utama dipantau. Ia tidak memungkiri Rusia perlu meningkatkan industri pertahanannya. Hal
ini untuk meletakkan dasar untuk masa depan, bahkan setelah konflik Ukraina berakhir. Namun, langkah tersebut tidak akan mempengaruhi sektor ekonomi lainnya. Sosok Dmitry Medvedev memang sejak awal perang pecah sangat vokal mendukung langkah Putin. Bahkan, ia juga memberikan respons keras kepada pengadilan kriminal internasional yang memutuskan untuk menangkap Putin. Medvedev menyatakan Rusia akan mendeklarasikan perang jika Presiden Putin ditangkap pengadilan kriminal internasional. Ditegaskan rudal Rusia menghantam negara anggota pengadilan itu yang dikunjungi Putin. Dikutip dari tribunnews.com, sebagaimana diketahui pengadilan kriminal internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Putin pada Jumat 17 Maret. Penangkapan itu atas dugaan Putin melakukan deportasi anak-anak Ukraina ke Rusia secara ilegal. Putin akan ditangkap jika berkunjung ke negara-negara anggota pengadilan tersebut. Terkait hal ini, Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Medvedev menerangkan penangkapan itu tidak akan terwujud. Namun ia menyatakan ada konsekuensi jika penangkapan itu benar dilakukan dan terwujud. Medvedev mencontohkan jika suatu saat kepala negara Rusia pergi ke Jerman yang merupakan negara anggota pengadilan kriminal internasional, lantas Putin ditangkap, maka akan terjadi deklarasi perang terhadap Federasi Rusia. Oleh karenanya, semua rudal Rusia akan dikerahkan dan menghantam ke Bundestag, kantor kanselir Inggris. Maksud kami Jerman. Pasukan Ukraina kembali menyerang kawasan Republik Rakyat Donetsk. Penyerangan Ukraina ini terjadi di 3 daerah di kawasan tersebut. Dikutip dari RI.ru pada Senin 27 Maret, pihak kantor perwakilan Republik Rakyat Donetsk di Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi Masalah terkait
kejahatan perang Ukraina memberikan penjelasan. Pasukan Ukraina menembaki wilayah itu sebanyak 11 kali selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, mereka menembakkan 65 amunisi. Di arah Donetsk, Ukraina menembakkan 7 MLRS dan peluru artileri 155 mm. 3 daerah yang menjadi lokasi penyerangan adalah Gorlovka, Yasinovataya, dan Donetsk. Beruntung tidak ada korban dari warga sipil akibat serangan ini. Diketahui sebelumnya tercatat 14 penembakan oleh pasukan Ukraina. Sebelumnya Ukraina kembali mendapatkan bantuan senjata sekutu Barat. Tak tanggung-tanggung, Amerika Serikat menggelontorkan paket bantuan senilai 350 juta dolar Amerika Serikat kepada Ukraina. Hal ini disampaikan oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam akun Instagram pribadinya. Dalam postingannya, Zelensky mengatakan Ukraina dan Sekutu Barat memiliki beberapa keputusan penting, terutama bidang pertahanan. Kepala negara menerangkan Sekutu Eropa telah menyetujui rencana bersama untuk mempercepat pasokan peluru untuk artileri kepada Ukraina. Besaran paket bantuan itu bernilai 2 miliar euro, sudah mencakup menyediakan pasokan darurat dan produksi amunisi. Terkait hal ini, Zelensky menyebut sebagai langkah strategis. Zelensky menyebut paket senjata yang diberikan merupakan kepercayaan kepada Ukraina untuk persatuan bersama menuju kemenangan atas Rusia. Ia pun lantas berterima kasih kepada Sekutu Eropa. Hal ini menjadikan Eropa kuat dan bebas. Selain itu, Zelensky mengungkapkan paket pertahanan baru dari Amerika Serikat juga diumumkan. Jumlah paket bantuan Amerika Serikat mencapai 350 juta dolar. Paket bantuan militer mencakup HIMARS, peluru artileri, dan amunisi lainnya. Diungkapkan paket bantuan tersebut benar-benar dibutuhkan untuk mendukung prajurit Ukraina. Polandia membeberkan Uni Eropa sedang menderita kelelahan dan kurang nafsu untuk menjatuhkan sanksi berlanjut ke Rusia. Kendati begitu, Polandia terus-menerus mendorong agar Uni Eropa melakukan pembatasan baru ke Moskwa. Dikutip dari arti.com pada Senin 27 Maret, hal itu disampaikan oleh Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki pada Sabtu lalu. Ia menerangkan bagaimanapun Warsawa tetap menjadi sekutu Ukraina. Warsawa tetap akan mendorong Brussels untuk memukul Moskow dengan pembatasan baru. Meski sanksi yang diajukan Morawiecki kemungkinan akan ditentang oleh beberapa anggota blok tersebut, Perdana Menteri mengatakan bahwa pemerintahnya terus-menerus melaporkan kembali ke Brussels tentang lubang dan celah yang digunakan Rusia untuk menghindari sanksi. Laporan itu diungkapkan
seraya mengarahkan Uni Eropa apa yang harus ditargetkan dengan setiap paket sanksi berikutnya. Masalah sanksi anti Rusia lebih lanjut akan kembali menjadi pembahasan agenda Uni Eropa. Pembahasan akan dilakukan dalam beberapa minggu mendatang. Kepala Pemerintahan Polandia menjelaskan, namun dewasa ini kemauan dan keinginan untuk sanksi lebih lanjut berkurang. Sebagaimana diketahui, Uni Eropa telah memberlakukan 10 putaran sanksi ekonomi terhadap Rusia. Sanksi itu dijatuhkan sejak dimulainya operasi militer Moskow di Ukraina pada Februari tahun lalu. Sanksi ini telah memutus blok tersebut dari minyak dan gas Rusia, kemudian memasukkan pejabat Rusia dan keluarga mereka ke dalam daftar hitam sanksi, hingga melarang perdagangan sebagian besar barang dengan Rusia. Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev mengajak warga Rusia membajak film Barat. Hal ini sebagai upaya pembalasan terhadap industri film Barat yang meninggalkan Rusia karena menentang operasi khusus militer ke Ukraina. Dikutip dari RT.com pada Senin 27 Maret, Medvedev menekankan industri hiburan Barat telah meninggalkan Rusia harus menderita kerusakan maksimal. Ia mengajak orang Rusia harus mengunduh film, musik, dan konten lain secara gratis dari perusahaan hiburan Barat tersebut. Mantan Presiden Rusia tersebut menerangkan sejumlah industri film yang meninggalkan Rusia setahun terakhir, di antaranya industri raksasa film Disney, Warner Bros., Universal, Paramount, dan Sony, serta layanan streaming seperti Netflix, Spotify, Megogo, dan Amazon Prime Video. Wakil Ketua menegaskan pihaknya akan mengunduh semua film dan menggunakannya secara gratis. Kemudian akan meletakkannya di mana saja secara online untuk memberikan kerusakan maksimum terhadap industri film tersebut, sehingga industri film itu mengalami kebangkrutan. Medvedev mengatakan bahwa sebagai seorang profesional hukum, ia selalu bersikap negatif terhadap pembajakan dan lebih suka
suka membayar lebih untuk konten. Bahkan ketika orang-orang di sekitarnya mengatakan bahwa itu dapat dengan mudah diunduh online. Namun sekarang ia mengajak pembajakan kepada film barat karena perang di Ukraina. Medvedev juga mengatakan bahwa otoritas Rusia baru-baru ini membahas kemungkinan mencabut beberapa hak non-properti penyedia konten asing di negara tersebut. Netflix disebutkan kehilangan 700.000 pelanggan setelah menarik diri dari Rusia pada April lalu. Penurunan pelanggan pertama dalam lebih dari 1 dekade membuat saham platform streaming anjlok sebesar 37%, sehingga mengalami kerugian besar sebesar 40 miliar US dollar dalam kapitalisasi pasar. Lalu Disney memperkirakan pada Mei kehilangan 195 juta US dollar hanya karena menutup Disney Channel di Rusia. Uni Eropa mengancam menjatuhkan sanksi yang lebih keras kepada Belarus. Hal ini dilakukan jika Belarus nekat menjadi tuan rumah senjata nuklir Rusia. Dikutip dari RT.com pada Senin Barat, perwakilan tinggi Uni Eropa untuk urusan luar negeri dan kebijakan keamanan sekaligus Wakil Presiden Uni Eropa Josep Borrell memberikan penjelasan. Borrell menyebutkan keputusan untuk mentransfer senjata taktis ke Belarusia sebagai eskalasi yang tidak bertanggung jawab oleh Moskow. Diungkapkan langkah itu akan menjadi ancaman keamanan bagi Eropa. Ia lantas memberikan kesempatan agar Belarus memilih menghentikan langkah itu. Namun jika Belarus tetap nekat jadi tuan rumah nuklir Rusia, maka Uni Eropa bersiap menanggapinya dengan sanksi yang lebih keras. Sebagaimana diketahui, Presiden Rusia Vladimir Putin mengungkapkan pada Sabtu kemarin bahwa senjata nuklir taktis negaranya akan tiba di Belarus pada awal musim panas ini. Dalam pengumumannya pada Sabtu lalu, Putin menjelaskan bahwa setiap senjata nuklir yang dikirim ke Belarus akan tetap berada di bawah kendali Rusia. Putin mengatakan bahwa ia membuat keputusan setelah Inggris mengumumkan akan mentransfer amunisi uranium beracun ke Ukraina. Dikatakan langkah Inggris itu sebagai
tanda kecerobohan mutlak London. Sementara itu, Belarus telah mendapatkan sanksi luas dari Uni Eropa dan Amerika Serikat sejak dimulainya operasi militer Rusia di Ukraina Februari tahun lalu. Brussels telah memasukkan lebih dari 20 pejabat Belarus ke dalam daftar hitam, memutus 5 bank negara itu dari sistem SWIFT, hingga memberlakukan berbagai pembatasan perdagangan. Sebelum tahun 2022, Uni Eropa melarang penerbangan Belarus beroperasi di wilayah udaranya dan memberlakukan 5 rangkaian sanksi terpisah sebagai tanggapan atas kemenangan pemilihan Presiden Alexander Lukashenko pada tahun 2020. Uni Eropa menganggap hasil pemilu itu diwarnai kecurangan. Terjadi ledakan di kota Kyiv di wilayah Tula, Rusia. Dilaporkan ledakan itu disebabkan oleh drone milik Ukraina yang memuat bahan peledak. Akibat kejadian ini, 3 blok apartemen dan 4 bangunan rumah mengalami kerusakan parah. Dikutip dari tes.com pada Senin 27 Maret, juru bicara Lembaga Penegak Hukum setempat menerangkan ledakan terjadi di kawasan Tula, Rusia. Drone Ukraina yang meledak merupakan pesawat tak berawak pengintai taktis. Drone itu adalah pesawat tak berawak Tu-141 Stryz Ukraina. Setelah diselidiki, drone itu ternyata berisi bahan peledak. Menurut pusat panggilan darurat setempat, ledakan itu terjadi sekitar pukul 15.19 waktu Moskow. 3 orang menerima luka pecahan, 1 diantaranya dibawa ke rumah sakit. Akibat kejadian ini, pemerintah daerah Tula menerangkan 16 rumah termasuk 10 blok apartemen rusak. Informasi tersebut merupakan informasi terbaru. Sebagaimana diketahui, sejak perang pecah, Ukraina telah nekat menyerang kawasan Rusia dekat perbatasan dengan memakai drone. Pada Desember 2022, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pangkalan udara Engels telah diserang sebanyak 2 kali pada bulan tersebut. Kali ini drone dari Ukraina kembali menyerang, namun berhasil ditembak jatuh di ketinggian rendah saat mendekati lapangan terbang militer Engels di wilayah Saratov. Akibat peristiwa ini, 3 personel militer Rusia tewas akibat jatuhnya puing pesawat tak berawak Ukraina itu. Ketiganya yang merupakan staf teknis sempat mengalami luka parah. Gubernur wilayah Saratov, Roman Busargin, mengatakan tidak ada ancaman bagi penduduk kota Engels. Sebagaimana diketahui, pangkalan Engels berada di dekat dengan kota Saratov. Lokasinya sekitar 730 km dari ibu kota Rusia, Moskow, berjarak ratusan kilometer dari garis depan Ukraina. Sebelumnya pada 5 Desember tahun lalu, pangkalan udara dihantam
serangan pesawat tak berawak Ukraina. Serangan ganda itu memberikan pukulan besar bagi reputasi Rusia. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai pertahanan Rusia. Kala itu perhatian dunia beralih ke penggunaan pesawat tak berawak dalam perang Rusia dan Ukraina. Terkait peristiwa tersebut, Ukraina angkat bicara. Ukraina tidak pernah secara terbuka mengklaim bertanggung jawab atas serangan itu. Namun, Kiev mengatakan bahwa insiden semacam itu adalah karma bagi Rusia atas invasi yang dilakukannya ke Ukraina. Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyindir pemerintahan Joe Biden. Ia menilai Joe Biden mengubah Amerika Serikat menjadi Republik Pisang. Dikutip dari RT.com pada Senin 27 Maret, hal itu disampaikan Trump kepada para pendukungnya pada Sabtu lalu. Dalam pidatonya, ia membeberkan janji jika terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat lagi di tahun depan. Ia berjanji akan membuang kelas politik yang menjijikan. Kandidat terdepan dari Partai Republik ini juga membeberkan negara dalam meningkatkan serangan terhadapnya saat ia berjanji untuk mengakhiri konflik di Ukraina. Trump mengatakan persenjataan penegakan hukum rezim Biden terhadap lawan politik mereka adalah sesuatu yang langsung dari pertunjukan horor Stalinis Rusia. Diketahui Trump yang dilaporkan menghadapi penangkapan atas tuduhan dana kampanye di New York mengadakan rapat besar kampanye pertamanya menjelang pemilu tahun 2024 di Waco, Texas pada Sabtu lalu. Lantas ia menyebut Amerika Biden sebagai Republik Pisang Dunia Ketiga. Sebagaimana informasi sebelumnya, Trump telah mengklaim jika terpilih menjadi presiden kembali, ia akan mencapai penyelesaian konflik di Ukraina dalam waktu 24 jam. Donald Trump mengklaim jika dirinya masih menjadi pemimpin Amerika Serikat sampai saat ini, maka perang Ukraina-Rusia tidak akan terjadi. Ia menjamin tidak akan ada orang mati di negara pimpinan Volodymyr Zelensky tersebut. Trump bahkan menegaskan bahwa dirinya dan Presiden Rusia Vladimir Putin bergaul dengan sangat baik. Hal itu disampaikan oleh Trump dalam konferensi tindakan politik konservatif di Gaylord Nation Resort di Maryland, Amerika Serikat pada Sabtu 4 Maret lalu. Dalam kesempatan itu, Trump menegaskan bahwa dirinya adalah satu-satunya Presiden Amerika Serikat dalam beberapa dekade yang tidak berperang. Ia menyebut mengakhiri konflik di Ukraina akan menjadi prioritas utamanya jika terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat. Lebih lanjut, Trump menegaskan kembali bahwa konflik Ukraina tidak akan terjadi jika dirinya menjadi presiden dan jika ia terpilih kembali sebagai presiden tahun 2024 mendatang.
Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update mancanegara edisi hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Bima Maulana beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat menjalankan ibadah puasa dan sampai jumpa. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat. Menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Pantai Bakaro yang terletak di distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, memiliki potensi wisata bahari khususnya selancar ombak atau surfing. Untuk mencapai ke pantai ini, pengunjung dapat menggunakan kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2. Deburan ombak halus disertai dengan angin sepoi-sepoi juga melengkapi pantai ini seakan menyambut kedatangan Anda. Mengunjungi Desa Bakaro memang pilihan tepat untuk memanjakan mata dengan panorama yang indah luar biasa. Pantai Bakaro merupakan pantai yang sangat ramai dikunjungi oleh pengunjung
mancanegara karena pulau ini terletak sangat eksotis dengan pemandangannya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21 Mei. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan dua orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka yang terlibat. Menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang Hanya di channel YouTube Tribun News. Bebatuannya yang besar dan terserak pada sepanjang pantai menjadi pesona daya tarik wisatawan untuk mengunjungi Pantai Batu Kalang. Fenomena alam seperti ini tak selalu dapat ditemukan di tempat lain di wilayah Indonesia. Keindahan batuan pantainya menjadikan Pantai Batu Kalang layak disebut sebagai Belitungnya pesisir selatan. Pantai Batu Kalang terletak di Nagarian Ampang Pulai, Kecamatan Koto 11, Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan. Pantai Batu Kalang merupakan salah satu pantai yang kini menjadi lokasi favorit wisatawan lokal di Sumatera Barat. Daerah ini memiliki keindahan alam dan elok dan mempesona. Pasir putih dan ombak yang kecil, cocok untuk penikmat panorama pantai. Selain memiliki pasir putih, Pantai Batu Kalang juga punya batu-batu granit berukuran besar yang berada pada sisi ujung pantai ini. Batu-batu inilah yang menjadi dasar penamaan pantai ini, Batu Kalang, yang dalam bahasa setempat mempunyai arti batu penghalang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21 Mei. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan dua orang
penumpang yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat. Menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribunnews. Menikmati indahnya Pantai Carocok Painan. Pantai Carocok menjadi magnet wisata yang tak Selamat pagi Tribuners, hari ini bersama saya Danti Wahyu akan menemani Anda dalam live update edisi Senin 27 Maret 2023. Dan inilah informasi terkait sejumlah selebriti untuk Anda. Kita masuk ke informasi pertama Tribuners. Di tengah perbincangan negatif tentangnya, Alsyad Ahmad justru girang memamerkan sosok baru melalui story Instagram. Seperti diketahui, belakangan ini nama Alsyad Ahmad jadi buah bibir seusai pengakuan mantan pacarnya Nisa Ashifa hamil di luar nikah. Sontak pernikahan siri Alsyad Ahmad dengan Nisa Ashifa pun terkuak. Sepupu presenter Raffi Ahmad itu diketahui menikahi Nisa yang sedang hamil 8 bulan pada 30 September 2022 lalu. Pada tanggal tersebut, Alsyad diketahui sudah menjalin asmara dengan penyanyi Tiara Andini. Hanya saja pernikahan Alsyad dengan Nisa akhirnya resmi kandas 2 bulan kemudian. Melansir Kompas.com, Panitera Pengadilan Agama Bandung Dede Supriyadi membenarkan adanya cerai talak atas nama Alsyad Kautsar Ahmad yang terdaftar. Sayangnya sampai detik ini Alsyad tak kunjung memberikan klarifikasi mengenai pernikahannya dengan Nisa. Adapun saat berita miring tentangnya mencuat, Alsyad sedang pergi liburan di Jepang. Seusai liburan di Jepang, nyatanya adik Gia Sadikah itu memutuskan untuk tidak pulang ke tanah air. Adik ipar Tara Budiman ini malah melanjutkan agenda liburannya ke benua Afrika. Melalui story Instagram, Alsyad justru memamerkan keakrabannya dengan menggendong hewan eksotik Afrika Black Leopard. Bahkan Alsyad memamerkan hak istimewa yang dimilikinya. Sementara itu, perjanjian nikah Alsyad Ahmad dan Nisa Ashifa yang hanya berlangsung 2 bulan terungkap ke publik. Salah satu isi perjanjian nikah Alsyad Ahmad dan Nisa Ashifa yakni soal hak asuh anak. Hak asuh anak di perjanjian nikah Alsyad Ahmad dan Nisa Ashifa diungkap Kepala Pengadilan Agama Bandung Asep Muhammad Ali Nurdin. Melansir Tribunnews, Asep Muhammad Ali Nurdin menyatakan Alsyad dan Nisa membuat kesepakatan setelah keduanya resmi bercerai. Namun Asep enggan berkomentar lebih jauh mengenai hak asuh anak yang dimuat di dalam kesepakatan tersebut.
Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah baru saja pulang menjalankan ibadah umroh bersama putrinya Amina pada Minggu 26 Maret 2023. Atta Halilintar mengaku bersyukur perjalanan umrohnya kali ini berjalan lancar. Bahkan tidak disangka momen umroh tersebut menjadi kali pertama Amina Hanan Nur Atta bisa berjalan lancar dan disaksikan dirinya serta Aurel Hermansyah. Sayangnya saat di Madinah, Amina tidak enak badan, jadi sang anak lebih banyak menghabiskan waktu di Masjid Nabawi. Hal itu dikatakan Atta saat ditemui di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Minggu 26 Maret 2023. Kebahagiaan disambut oleh keduanya melihat tumbuh kembang Amina di Tanah Suci. Tidak hanya itu, momen yang masih diingat oleh Atta Halilintar antara lain ketika keluarganya dipermudah untuk bisa lebih dekat melihat makam Rasul dengan membawa Amina Hanan Nur Atta. Kendati demikian, Atta Halilintar berharap perjalanan umrohnya kali ini bisa memperbaiki diri dan keluarga untuk kedepannya. Di sisi lain, selama menjalankan ibadah umroh di bulan Ramadan ini, Aurel Hermansyah diketahui mengenakan cadar. Tampilannya itu mendapat pujian dari netizen. Saat ditemui sepulang umroh, Putri Anang Hermansyah dan Krisdayanti itu mengucapkan terima kasih. Ia mengungkap bahwa biasanya mengenakan cadar lantaran ingin menutupi wajahnya dari cuaca yang panas. Aurel mengaku bersyukur bisa menjalankan ibadah puasa di Mekah, meskipun waktu puasanya jauh lebih lama dibanding di Indonesia. Perlu diketahui, Amina lahir pada tanggal 22 Februari 2022. Amina bahkan menjadi salah satu bayi selebriti tanah air yang kerap menjadi sorotan. Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar selalu mengunggah setiap momen bersama Amina di akun sosial media pribadi mereka seperti Instagram, TikTok, dan YouTube. Cucu musisi Anang Hermansyah itu bahkan memiliki akun Instagram pribadi dengan jumlah 1 juta pengikut.
Mengawali bulan Ramadan 2023, penyanyi dangdut Nassar membagikan kabar memilukan. Pria bernama lengkap Nassar Fahad Ahmad Sungkar atau juga diakrab disapa King Nassar itu jatuh sakit. Ia pun terpaksa dirawat di rumah sakit di saat orang-orang tengah menjalankan ibadah puasa Ramadan. Dangdut yang biasanya ceria itu kini terlihat berbeda. Bahkan kondisi Nassar terlihat sedikit kurus. Jika biasanya King Nassar selalu terlihat begitu energik di media sosial maupun di televisi, kali ini dia hanya bisa terkulai lemas di atas ranjang rumah sakit. Mendadak dunia hiburan tanah air seolah sepi tanpa adanya aksi energik yang selalu ditampilkan oleh King Nassar. Dirawat di sebuah rumah sakit, kondisi kesehatan King Nassar tiba-tiba drop. Pedangdut tersebut tak memberikan informasi lebih jelas mengenai penyakit yang diidapnya. Dia hanya mengunggah momen dirinya sedang berada di rumah sakit dan mendapatkan perawatan. Hal yang lebih memprihatinkan lagi, pria berusia 35 tahun itu sampai harus menggunakan selang bantuan pernafasan. Tidak hanya terlihat ada selang pernafasan, tampak pada beberapa bagian tangannya pun harus dipenuhi infusan. Melalui akun Instagramnya, Nassar berharap segera sembuh dari penyakitnya tersebut. Dalam unggahannya itu, Nassar hanya menjelaskan bahwa dirinya saat ini diminta untuk beristirahat. King Nassar mengaku tak ingin terlalu lama mendapatkan perawatan. Dia memohon kepada Tuhan agar segera dipulihkan dari penyakit yang diidapnya saat ini. Tak lupa Nassar meminta doa kepada warganet dan sahabat atas kondisi sakit yang dialaminya. Dia mengaku ingin segera menghibur penggemarnya. Tak lama kemudian unggahan tersebut dibanjiri dengan doa-doa kesembuhan. Sederet rekan sesama artis pun turut mendoakan Nassar agar segera sembuh. Selain itu, penyanyi asal Malaysia bernama Mas Idayu turut meramaikan kolom komentar unggahan tersebut. Penyanyi Selena Gomez dan Zayn Malik dirumorkan berkencan setelah keduanya terlihat bermesraan hingga makan malam bersama di New York. Melansir people.com, Selena Gomez dan Zayn Malik kepergok makan malam bersama pada Kamis 23 Maret 2023. Awalnya momen Selena Gomez dan Zayn Malik makan malam bersama diungkap oleh seorang pengguna
TikTok, Clarissa MPage. Akun tersebut mengunggah percakapannya dengan seorang teman yang mengaku sebagai pramusaji yang melayani pasangan itu. Dia kemudian membagikan tanggapan layar percakapan mereka. Sementara itu, menurut Entertainment Tonight, muncul rumor Selena Gomez dan Zayn Malik tengah dikabarkan dekat. Sebuah sumber mengatakan Selena dan Zayn pergi makan malam di Soho, New York, sekira pukul 22.30 waktu setempat. Sumber juga menyebut keduanya terlihat bermesraan, berpegangan tangan, dan berciuman. Sebagian besar staf restoran dan pengunjung restoran tidak memperhatikan mereka. Setelah muncul rumor tersebut, fans keduanya langsung dibuat heboh. Tidak sedikit yang memberi dukungan jika Gomez dan Zayn berkencan. Namun beberapa di antaranya mengatakan tidak setuju. Melansir Billboard.com, ini bukan kali pertama Selena Gomez dirumorkan berkencan. Awal tahun ini banyak yang dirumorkan Gomez berpacaran dengan DJ Drew Taggart The Chainsmokers. Rumor itu tersebar setelah keduanya terpergok nongkrong bareng di arena bowling. Namun demikian, bintang series Only Murders in the Building ini langsung memberikan konfirmasi. Gomez menegaskan ketika itu dirinya masih lajang. Lisa Blackpink berulang tahun yang ke-26 pada Senin 27 Maret 2023. Jelang hari ulang tahun Lisa Blackpink, para penggemar di Manila, Filipina membuat proyek birthday untuk sang idol. Diketahui Blackpink tengah menggelar konser Burn Pink di Manila pada 25-26 Maret 2023. Antusias Blink, julukan penggemar Blackpink, untuk menyambut ulang tahun Lisa cukup meriah. Melansir dari Twitter fanbase tim Lisa PH, fans membuat proyek solo stand Lisa Filipina sekaligus menciptakan maskot Lisa Blackpink. Maskot Lisa Blackpink itu diberi nama Lali. Proyek ulang tahun dari penggemar Lisa Blackpink cukup menyita perhatian warganet hingga membuat nama Lali sempat masuk dalam jajaran trending di Twitter setelah foto maskot Lisa diunggah fanbase. Masih melansir dari sumber yang sama, fans juga membuat proyek mengesankan selain maskot Lali. Mereka menyewa pesawat untuk menyambut sang idola saat konser di The Philippine Arena, sekaligus memberikan kejutan dan ucapan ulang tahun untuk Lisa. Komunitas penggemar tim Lisa PH dan Lisa Nation menyewa pesawat untuk membentangkan tulisan Happy Lisa Day. Sebagai informasi, Lisa Blackpink lahir di Bangkok, Thailand pada 27 Maret 1997. Sejak berusia muda, Lisa Blackpink tertarik pada musik dan menari. Lisa merupakan anggota termuda
dari grup Blackpink. Ia pertama kali mengubah namanya menjadi Lalisa atau orang yang dipuji sebelum menetapkan nama panggung Lisa. Saat mengikuti audisi untuk menjadi train dengan YG Entertainment, ia masih berusia 14 tahun. Selama lebih dari 5 tahun, Lisa berlatih dengan kerja keras dan komitmen yang dimilikinya sebelum bergabung dengan Blackpink sebagai rapper utama dan penari utama grup. Ia juga belajar berbicara bahasa Korea, Inggris, dan Jepang. Bahasa Korea dipelajari olehnya setelah pindah ke Korea Selatan pada 2011. Pada Juni 2018, Lisa muncul di sampul majalah Jepang Nilon. Istri mendiang Glenn Fredly Mutia Ayu meriliskan lagu pada Rabu 22 Maret 2023 lalu. Lagu Mutia ini diusung dengan tema Islami yang berjudul Melodi Ramadan. Tak sendirian, Mutia Ayu juga melakukan kolaborasi dengan Ratu Rizky Nabila, Erin Hansen, Sheila Lida, dan Novi Aurelia. Lewat lagu tersebut, Mutia dan kawan-kawan nampak bersyukur masih diberi umur panjang dan kembali fitrah yang suci ini. Mutia Ayu mengatakan jika ia sangat bersyukur dengan lagu yang baru saja ia rilis. Ia juga berharap jika lagunya bisa didengar saat bulan puasa. Kabar Mutia Ayu merilis lagu tersebut di
dikabarkan langsung oleh dirinya lewat akun Instagram pribadinya. Namun di balik kebahagiaan Mutia Ayu merilis lagu, banyak sekali pro dan kontra. Aksi Mutia mendapatkan sorotan publik karena keyakinan yang dianutnya. Banyak yang menduga jika Mutia Ayu adalah umat Kristiani pasca menikah dengan Glenn Fredly. Namun ternyata Mutia selama ini ogah sesumbar terkait keyakinannya. Menurutnya keyakinan adalah hal yang privasi di kehidupannya. Di tengah kehebohan itu, Mutia Ayu seolah membungkam komentar buruk dari warganet dengan mengunggah video mendiang sang suami yang sedang menyandungkan salawat. Melihat postingan Mutia membuat banyak warganet berspekulasi jika istri mendiang Glenn Fredly ini tengah membalas hujatan netizen. Mutia Ayu seolah ingin menegaskan bahwa agama seseorang tidak ada kaitannya dengan lagu yang mereka nyanyikan. Melihat postingan Mutia Ayu, banyak warganet yang ikut memberikan komentar. Seperti diketahui sebelum Glenn Fredly tutup usia, ia meninggalkan satu buah anak dengan istrinya Mutia Ayu. Mutia Ayu dan Glenn Fredly sepakat untuk merahasiakan wajah sang anak yang diberi nama Gewa Atlana Syamayim Latumahmalo. Diketahui Gewa Atlana lahir pada bulan Februari 2020 silam. Sejak saat itu Mutia Ayu tak pernah memperlihatkan wajah sang anak.
Kita beralih ke informasi lainnya, Tribuners. Giovanni Vergio atau yang akrab sapa Gio akhirnya resmi didapuk sebagai juara pertama dalam ajang memasak MasterChef Indonesia Season 10. Babak Grand Final MasterChef Indonesia Season 10 yang dipertemukan Gio dan Ami baru saja selesai dihelat pada Minggu 26 Maret 2023. Dalam babak penentuan, Gio berhasil menekuk Ami dengan total skor 1.780. Poin. Lantas seperti apa sosok Giovanni Vergio sebenarnya? Gio MasterChef diketahui berusia 28 tahun dan berasal dari Jakarta. Pria yang memiliki kegemaran di dunia kuliner tersebut juga memiliki usaha di bidang yang sama. Diketahui Gio MasterChef memiliki bisnis kuliner bernama This Guy Cooks dengan konsep quality home kitchen. Gio MasterChef juga memiliki profesi lain di luar bidang kuliner, yakni sebagai marketing ekspedisi.
Diketahui Gio Masterchef telah menikah dengan model bernama Natasha Manuela pada 1 Oktober 2021 lalu. Gio dan Natasha kerap membagikan konten mengenai dunia kuliner. Dan traveling di Instagram pribadinya dan YouTube GVNM. Tak hanya itu, Gio Masterchef diketahui adalah kakak dari Clarin Clay, istri dari mantan penyanyi cilik Joshua Suherman. Gio Masterchef diketahui pernah berkuliah di William English Institute. Di sisi lain, Gio tampaknya masih tak menyangka telah menjadi pemenang ajang memasak bergengsi tersebut. Lewat unggahan di Instagramnya, ia mengaku gemetar saat berdiri di podium MasterChef sebagai juara. Ia pun juga mengucapkan rasa terima kasihnya pada pihak-pihak yang terus mendukung dan mendoakannya selama mengikuti kompetisi tersebut. Momen kemenangannya di ajang tersebut tampaknya tidak bisa dilupakan oleh kakak ipar Joshua Suherman tersebut. Ia membeberkan pertama kali mengikuti ajang tersebut atas suruhan dari istrinya. Gio juga sempat mengucapkan kekagumannya pada rekannya dalam kompetisi tersebut, Ami Masterchef. Sebagai tambahan informasi, Ami menduduki posisi runner-up dalam kompetisi tersebut. Selama menjalani masa karantina, Gio dan Ami merupakan teman satu kamar dan kerap membagikan ilmunya satu sama lain. Presenter kondang Denny Sumargo baru saja membagikan potret terbarunya. Pada postingan terakhirnya, Denny Sumargo membagikan penampilan yang bikin warganet pangling. Bagaimana tidak, Denny Sumargo baru saja memotong jenggot dan kumisnya. Padahal jenggot dan kumis adalah salah satu ciri khas Denny Sumargo. Awalnya Densu direkam dari belakang. Saat berbalik, wajah Denny Sumargo terlihat sangat berbeda
dan lebih muda karena kumis dan jenggotnya sudah hilang. Salah satu karyawannya menanyakan sedang apa Denny Sumargo. Dengan jelas Denny Sumargo menjawab jika dirinya tengah mencukur kumis dan jenggotnya. Setelah selesai, Denny Sumargo tampak malu-malu sembari memberitahu jika ia sudah berhasil mencukur kumis dan jenggotnya. Melihat wajah baru Denny Sumargo tanpa kumis dan jenggot, karyawannya nampak memuji penampilan baru sang bos. Namun Denny Sumargo nampak malu dengan penampilan barunya. Bahkan ia terlihat tak pede dengan penampilan barunya. Karyawannya pun memberi pujian kepada Denny Sumargo. Setelah pamer penampilan barunya, Denny Sumargo berpose imut. Ia menempelkan kedua tangannya ke pipi bak sedang melakukan IG. Melihat penampilan Denny Sumargo yang begitu manglingi, ia dipuji bak orang Korea. Lebih lanjut, untuk menambah rasa percaya diri, Denny Sumargo menuliskan caption di postingan terbarunya. Melihat postingan Denny Sumargo, sang istri Olivia Alan nampak menggoda sang suami. Ia berpura-pura seperti tak mengenal Denny Sumargo. Banyaknya warganet yang pangling membuat netizen ikut mengomentari postingan Denny Sumargo. Pendiri Facebook dan CEO Meta, Mark Zuckerberg, tengah diselimuti kebahagiaan. Mark dan istrinya Priscilla Chan baru saja dikaruniai anak ketiga. Mereka resmi mengumumkan kelahiran
bayi ketiganya pada Jumat 24 Maret 2023 waktu setempat. Mark mengumumkan lewat unggahan Instagram Zuck. Dalam unggahannya, Mark Zuckerberg berfoto dengan bayinya. Pada foto kedua terlihat Priscilla Chan yang sedang memeluk bayi di dadanya. Unggahan kabar kelahiran anak ketiga pendiri Facebook ini langsung dibanjiri banyak komentar ucapan selamat dari warganet. Anak ketiga Mark dan Priscilla Chan berjenis kelamin perempuan. Nama bayi perempuan ketiga itu juga diperkenalkan Mark Zuckerberg lewat unggahannya tersebut. Zuck tidak menyebutkan apa arti nama anak ketiganya ini. Namun yang jelas kehadiran Aurelia akan semakin meramaikan perjalanan hidup keluarga Zuck dan Priscilla. Sebagai informasi, rumah tangga Mark Zuckerberg dan Priscilla Chan dimulai sekitar 11 tahun lalu. Adapun Mark Zuckerberg dan Priscilla Chan pertama kali berkencan pada 2003 lalu. Mereka bertemu di persaudaraan Universitas Harvard. Mark Zuckerberg saat itu adalah mahasiswa tingkat 2 dan Priscilla adalah mahasiswa baru. Setelah hampir 10 tahun berpacaran, Mark Zuckerberg dan Priscilla menikah pada Mei 2012. Anak pertama mereka adalah Maxima Chan Zuckerberg yang lahir pada 2015 diumumkan via Facebook. Kemudian pada Agustus 2017, Priscilla Chan melahirkan anak kedua yang juga perempuan diberi nama Chan Zuckerberg. Meski merupakan pendiri Facebook dan CEO Meta, Mark Zuckerberg mengaku tak ingin memanjakan anak-anaknya. Dengan kehadiran Maxima dan Egos, begitu juga Aurelia yang baru lahir, maka Zuck kini memiliki 3 anak yang semuanya berjenis kelamin perempuan. Kabar bahagia tengah dirasakan penyanyi Sivia Aziza dan suaminya Pria Hardi. Pasalnya ia baru saja berhasil melahirkan anak
pertamanya dengan selamat. Sivia Aziza melahirkan anak pertamanya pada tanggal 26 Maret 2023 yang berjenis kelamin laki-laki. Kabar bahagia ini terlihat di akun Instagramnya sendiri. Menilik dari akun Instagram Story Sivia Aziza nampak merepost story Instagram temannya Agatha Priscilla. Terlihat Agatha Priscilla tengah menggendong anak pertama Sivia Aziza. Ia juga menyematkan caption jika dirinya sayang sekali dengan anak Sivia Aziza. Kemudian Agatha Priscilla juga nampak menyematkan nama Sivia Aziza dan sang suami. Nampak kebahagiaan tak hanya dirasakan Sivia dan suami. Rekan terdekatnya juga sangat bahagia menyambut kelahiran anak pertama Sivia Aziza. Lebih lanjut, Sivia Aziza dan suaminya Pria Hardi telah memberi nama sang anak Malik Ali Hardi. Anak pertama Sivia terlihat sangat menggemaskan. Sejauh ini Sivia Aziza belum menjelaskan kabar bahagianya setelah menjadi ibu. Meski Sivia Aziza masih merahasiakan wajah anaknya, rekan-rekannya justru memperlihatkan wajah mungil Malik Ali Hardi. Seperti yang diketahui sebelumnya, Sivia Aziza dan Pria Hardi resmi menikah pada tanggal 16 Juni 2022. Pernikahan Sivia Aziza digelar menggunakan adat Minang. Meski mengenakan hijab, perempuan berusia 25 tahun ini tetap menggunakan perhiasan kepala khas Minang yang disebut suntiang berwarna abu-abu. Sivia mengenakan baju pernikahan berwarna putih dan silver. Sintiang pun yang digunakan juga berwarna perak. Baju pernikahan Sivia itu tampak unik karena terdapat songketan bunga di lengan dan bagian bawah gaun. Selain itu, ia tampak mengenakan kain sebagai rompi di dadanya. Tak lupa ia juga mengenakan perhiasan layaknya pengantin yang berasal dari daerah Minang. Tak menunggu lama setelah menikah, Sivia Aziza langsung diamanati momongan dari Tuhan.
Selebgram Lina Mukherjee menjadi sasaran warganet imbas konten makan babi yang diunggah di kanal YouTube-nya. Setelah konten yang diduga menista agama tersebut muncul cerita masa lalu sang selebgram. Cerita masa lalu itu diungkap oleh seorang netizen, Nelson Valela. Pria tersebut mengatakan di media sosial bahwa Lina Mukherjee pernah menjadi pasien orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Ia pun mengaku memiliki bukti kartu keanggotaan Lina sebagai pasien RSJ. Sontak pengakuan dari Nelson Valela itu mengejutkan jagat dunia maya. Bahkan Lina Mukherjee sendiri langsung melayangkan ultimatum kepada Nelson. Sikap tegas itu dilakukan Lina lantaran tak terima dengan pengakuan Nelson Valela. Lina mengatakan bahwa ia tidak mengenal sosok Nelson Valela dan menyebut tudingan itu sebuah fitnah. Lina lantas mempertanyakan bukti kepada Nelson Valela. Ia menuntut Nelson Valela menguak kebenaran atas tuduhan yang dilakukannya. Tak hanya itu, Lina menyebut Nelson Valela hanya pansos atas masalah yang dihadapinya. Sebelumnya, Nelson mengungkap ceritanya lewat akun Instagram pribadinya, sebagaimana dikutip dari sripoku.com pada Sabtu 25 Maret 2023. Lewat medsos tersebut, dia membeberkan Lina Mukherjee adalah ODGJ. Dia lantas membeberkan kejadian pada tahun 2015 saat Lina Mukherjee mengalami masa kelam. Nelson mengungkapkan pada tahun itu Lina pernah masuk rumah sakit jiwa. Selain itu, ia mengaku bahwa Lina masuk RSJ lantaran kerap melukai diri sendiri. Bukan itu saja, menurut Nelson, sampai saat ini Lina masih mengonsumsi obat penenang. Kendati begitu, ungkapan Nelson Valela masih diragukan. Sementara itu, ada pula yang menganggap bahwa pengakuan Nelson Valela adalah hoax.
Kita masuk ke informasi terakhir Tribuners. Artis peran Irish Bella kini tengah jadi sorotan seusai suaminya kembali terlibat kasus penyalahgunaan narkoba. Seperti yang diketahui, Ahmad Zhoni saat ini tengah menjalani rehabilitasi narkoba. Pasalnya belum lama ini Ahmad Zhoni positif menggunakan narkoba jenis sabu. Oleh sebab itu, Ahmad Zhoni harus menjalani serangkaian proses hukum. Aktivitas Irish Bella di media sosial terus menjadi sorotan setelah Ahmad Zhoni terjerat kasus narkoba lagi. Momen ketika Irish Bella ketahuan mengubah nama akun TikTok pun jadi topik yang cukup hangat. Irish Bella mendadak mengganti nama di akun TikToknya. Hal tersebut sontak membuat warganet kaget dan bertanya-tanya. Perubahan nama tersebut terlihat saat tribunstyle.com menelusuri langsung akun TikTok Irish Bella. Namun akun Irish Bella berubah sangat signifikan. Bagaimana tidak, sebelumnya Ahmad Zhoni dan Irish Bella memiliki akun TikTok bersama dengan nama user Amar Z dan Irish B. Namun saat ini akun TikTok itu sekarang berganti nama menjadi Mrs. Irish Bella, yang artinya hanya digunakan oleh Irish Bella. Melihat dari aktivitas TikTok Irish Bella, ia sudah mulai aktif pada sosial media. Banyak warganet yang meninggalkan komentar di postingan terakhir Irish Bella. Postingan terakhir Irish Bella ialah memposting anak keduanya yang sudah bisa terengkurap. Tak hanya itu, anak keduanya juga nampak menggunakan hijab untuk pertama kalinya. Kendati demikian, tak hanya di TikTok Irish Bella sudah kembali aktif di sosial medianya seperti Instagram. Hebohnya Irish Bella mendadak ganti nama TikTok hingga saat ini ia belum juga memberikan klarifikasi apapun. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini Tribuners. Jangan lupa saksikan live update seleb setiap hari di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Danti Wahyu dan segera pun yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.